Di kerajaan sihir Grania, sang Grand Archmage legendaris naik daun. Dia pahlawan luar biasa yang membawa umat manusia menang telak dalam perang antar dimensi yang brutal. Skill sihir dan kepemimpinannya benar-benar di luar nalar. Dia berhasil menyelamatkan banyak nyawa dan mengembalikan kedamaian, membuat semua orang sangat menghormati serta memujanya. Setidaknya, begitulah yang dia pikirkan. Saat pesta perayaan besar-besaran untuk sang pahlawan berlangsung, sang raja tiba-tiba mengeluarkan perintah mengejutkan. Sang pahlawan penyelamat dunia ini malah diusir. Sang raja memang mengakui semua jasanya, tapi dia mengklaim kalau kekuatan super sang penyihir ini terlalu mengerikan untuk dipertahankan. Apalagi, dunia sekarang sudah damai. Dan yang bikin makin emosi, minuman perayaannya diam-diam dicampur ramuan penyegel. Lalu, 4 bawahan, elemen kepercayaannya malah menusuknya dari belakang. Dengan tuduhan palsu, melakukan pemberontakan. Tepat sebelum dia tumbang, dia diam-diam merapal sihir reinkarnasi tingkat dewa, dan boom, dia terbangun 3000 tahun kemudian di sebuah rumah sakit modern. Saat dia mencoba berdiri, dia baru sadar. Astaga, dia sekarang terbangun di dalam tubuh seorang remaja SMA biasa bernama Shyabana Asuma. Ini jelas bikin dia jantungan. Kenapa? Karena cowok ini ternyata punya nama yang sama persis dengannya. Alarm mesin medis mendadak berbunyi nyaring, dan staf medis berlarian panik. Tapi mereka langsung melongo melihat Asuma berdiri santai, seolah tidak terjadi apa-apa padanya. Mereka menganggap ini murni keajaiban. Soalnya, secara medis, anak ini seharusnya koma panjang, dan sama sekali tidak punya harapan. Dokter bergegas mendekat, lalu menepuk pundaknya dengan cemas. Tapi Asuma, dia malah melamun dalam pikirannya sendiri. Dia menyadari kalau sihir reinkarnasinya jelas berhasil, karena dia masih hidup dan sehat. Anehnya lagi dia entah bagaimana bisa mengerti bahasa para staf medis ini. Karena insting pertamanya adalah mencari tahu peradaban dunia zaman sekarang. Dia langsung bertanya di mana lokasi perpustakaan terbesar kepada mereka. Staf itu tentu saja ragu-ragu. Jadi, Asuma langsung menggunakan sihir pengendali pikiran pada seorang perawat agar dia memberikan arah jalannya. Dari kehauan mata Asuma menangkap sebuah tas. Dia pun dengan santai bertanya, apakah barang itu memang miliknya. Perawat yang masih di bawah pengaruhnya itu langsung mengangguk. Sang dokter cuma bisa kebingungan. Kenapa perawat ini tiba-tiba patuh memberitahu segalanya? Tanpa buang waktu, Asuma langsung menyambar tasnya. Dia lalu berjalan keluar dari rumah sakit, sama sekali tanpa menoleh ke belakang. Saat tiba di stasiun, dia menemukan ponsel di dalam tasnya. Karena sama sekali tidak paham, dia bertanya pada gadis di sebelahnya. Dengan polosnya dia menyebut benda itu pelat logam. Gadis itu pasti menahan tawa saat menjelaskan kalau benda itu namanya ponsel pintar. Asuma lalu menggunakan kekuatan analisisnya pada ponsel itu. Hasilnya menakjubkan. Ini adalah perangkat ajaib untuk mengakses segalanya, termasuk perpustakaan yang dia cari-cari. Tidak butuh waktu lama setelah itu, dia naik kereta. Setelah mengutak-atiknya, dia sadar kalau dia sama sekali tidak perlu repot ke perpustakaan. Pengetahuan dasar dunia modern bisa didapat berkat ponsel ini. Asuma perlahan mulai paham lewat perangkat sihir sekecil ini. Siapa saja bebas berkomunikasi jarak jauh. Mereka bahkan bisa langsung mencari dan mengumpulkan informasi apapun dalam hitungan detik. Dia mulai menyimpulkan segalanya. 3000 tahun sudah berlalu sejak dia pergi. Teknologi sihir ternyata mundur drastis dan kini telah digantikan oleh sains. Jujur saja, meski kelihatannya sangat praktis, Asuma merasa itu biasa saja. Buat dia, ini murni cuma trik murahan, tapi setidaknya dia bisa melihat sendiri hasilnya. Dia kini berada di dunia damai, yang dulu dia lindungi dengan mempertaruhkan segalanya. Sesampainya di rumah milik pemilik tubuh sebelumnya, kenyataan pahit menyambutnya. Dia menyadari kalau cowok ini ternyata sudah kehilangan seluruh keluarganya. Ada buku harian di meja. Saat membacanya, terungkaplah fakta bahwa anak ini menyerah pada hidup karena terus ditindas oleh teman sekelas dan bahkan gurunya. Rasa marahnya makin memuncak saat dia mengecek ponsel itu. Astaga, pesan-pesan sampah dan hinaan terus masuk tanpa henti ke nomornya. Sebagian besar hinaan itu berasal dari grup obrolan sekolahnya. Yep, SMA pelatihan penyihir distrik Shibuya, tempat anak ini bersekolah. Keesokan harinya, Asuma melangkah santai masuk ke sekolah. Sontak, kehadirannya ini bikin semua orang yang kenal dengannya melotot kaget. Beberapa siswa menghampiri dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Asuma malah balik bingung, menanyakan apakah dia tidak seharusnya berada di sekolah.
Salah satu siswa akhirnya cerita kabar yang beredar menyebutkan kalau dia sengaja mencelakai dirinya sendiri karena tidak kuat menahan perundungan. Kemunculan Asuma yang santai jelas bikin heboh siswa lain. Saat dia mencoba memproses situasi, cowok berambut merah bernama Tanuji Koryo muncul bersama gengnya. Baru sedetik melihat Kuryo, Asuma langsung menyadari sesuatu. Cowok ini ternyata keturunan dari salah satu bawahan pengkhianatnya sejak 3000 tahun lalu. Kuryo melangkah maju sambil tersenyum meremehkan. Dia mendengus dan berkata kalau dia sudah memperingatkan Asuma agar tidak usah datang ke akademi. Dengan gaya menyebalkan, Kuryo mengolok-oloknya. Dia bertanya apakah sihirnya hampir mencelakainya dan bikin dia sampai hilang ingatan. Tawa Kuryo meledak kencang dengan histeris. Dia secara terang-terangan memanggil Asuma sebagai pecundang menyedihkan. Anak buah Kuryo ikut-ikutan menyebalkan. Mereka menyarankan untuk mempermainkan dan membuli Asuma, persis seperti rutinitas harian mereka. Fakta pun terungkap jelas. Jadi, Kuryo inilah dalang yang selalu memperlakukan Asuma seperti sampah. Asuma sangat marah dan memutuskan untuk menguji jumlah mana tubuhnya. Tanpa ragu sedikit pun, dia mengaktifkan sihirnya. Buk! Pukulan telak, dan tanpa rasa takut langsung melayang tepat ke wajah Kuryo. Suasana langsung hening. Semua penonton di sana melongo dan syok berat melihat Asuma tiba-tiba menghajar Kuryo. Anak buah Kuryo langsung menyerang Asuma dengan penuh amarah. Tapi Asuma santai saja. Mana di tubuhnya sekarang sangat pas untuknya. Dia menghindari mereka dengan gampang, lalu menjatuhkan semuanya cuma pakai teknik dasar. Penasaran sama kekuatan barunya, dia langsung menguji output mana miliknya. Bam! Gelombang sihir super kuat meledak dan membuat mereka semua terkapar di tanah. Kuryo benar-benar murka. Harga dirinya hancur, berantakan. Saking marahnya, dia langsung menembakkan meriam api neraka ke arah Asuma. Semua murid di sana terbelalak. Gila! Itu kan mantra super berbahaya yang dilarang keras dipakai di dalam area akademi. Mereka berteriak panik, menyuruh Asuma cepat menghindar, atau dia bakal benar-benar tamat riwayatnya. Tapi tebak apa? Asuma tidak bergeser sedikit pun. Dia malah mengaktifkan semacam pelindung partikel yang bisa memusnahkan semua sihir. Mantra itu langsung menghancurkan meriam api tadi jadi debu. Asuma tersenyum lega. Jurus andalannya ternyata masih berfungsi. Kuryo mematung. Apinya lenyap begitu saja. Sebelum sempat menyentuh Asuma, para murid juga sama bingungnya. Mereka belum pernah melihat sihir gila semacam ini seumur hidup. Sekarang, Asuma mulai memutuskan untuk bertarung serius. Dia melesat cepat ke arah Kuryo. Cowok itu langsung kaku ketakutan. Dia sama sekali tidak menyangka Asuma yang dicap sampah bisa sekuat ini. Di mata Kuryo dia dan kelompoknya, itu murid elit. Si payah Asuma seharusnya bahkan tidak bisa menyentuh sehelai rambut pun dari mereka. Meledak dalam amarah, Kuryo mengeluarkan sihir dahsyat yang membungkus tubuhnya dengan kobaran api. Asuma langsung mengenali sihir era kuno itu. Sepertinya Kuryo baru membangkitkan potensinya karena terlalu emosi. Dengan seluruh tubuh yang menyala terang, dia langsung menerjang maju menyerang Asuma. Tapi belum sempat dia beraksi, Asuma mencegatnya di tengah jalan dan melayangkan pukulan telak ke perutnya. Rasa sakit luar biasa menjalar ke seluruh tubuh Kuryo. Belum selesai, Asuma menutupnya dengan sentilan keras di dahi yang menerbangkan cowok itu. Begitu debu mereda, Kuryo dan gengnya sudah terkapar di tanah sambil mengerang kesakitan. Murid-murid lain benar-benar syok dan ngeri melihat kejadian barusan. Sementara itu, Asuma di sisi lain malah sibuk menganalisis struktur tubuhnya sendiri. Dia sadar mana terpendamnya luar biasa. Tapi stamina tubuh ini sangat payah untuk mengimbanginya. Beberapa waktu kemudian, Asuma duduk tenang di kelas bersama murid lainnya. Dalam hati, dia bersumpah tidak akan membiarkan tragedi masa lalunya terulang kembali. Tambahan lagi, dia sama sekali ogah memaafkan keturunan dari orang-orang yang dulu mengkhianatinya. Tiba-tiba, matanya tertuju pada sebuah alat aneh di atas meja. Penasaran, dia langsung bertanya pada gadis di sebelahnya tentang benda itu. Gadis itu, Shinomiya Lily, menjelaskan kalau itu alat untuk mengaktifkan sihir modern dengan super cepat bernama tongkat pintar. Asuma langsung paham, sihir modern pada dasarnya adalah gabungan keren antara sains dan sihir. Intinya, mantra dari 3000 tahun lalu sekarang disebut sihir kuno, dan orang yang menggunakannya sudah dianggap punah dari dunia ini. Gara-gara kemajuan sains yang pesat, sihir modern pun akhirnya menjadi standar masa kini. Sihir modern kebanyakan dibangun murni dari teori. Terdengar aneh buat Asuma,
Tapi justru itulah yang bikin penasaran. Tiba-tiba, sebuah ide gila muncul di kepalanya. Dia ternyata bisa menciptakan sihir campuran orisinalnya sendiri. Tinggal gabungkan saja sihir modern dan sihir kuno. Dan membayangkan hal itu saja, sudah membuatnya super antusias. Selesai kelas, Asuma bertanya pada Lily, apakah jadwal hari ini sudah beres? Ternyata belum. Ada ujian bakat bulanan hari ini. Makanya mereka semua harus segera pergi berkumpul di lapangan sekolah. Tidak lama kemudian, mereka tiba di lapangan. Sang guru yang bernama George tuh sudah berdiri di sana menunggu mereka. Dia mengumumkan kalau ujian hari ini sangat krusial. Kenapa? Karena tes ini bakal menentukan atribut elemen mereka sebagai seorang penyihir. Dia memperingatkan semua murid untuk mengikuti ujian ini dengan sangat serius. Karena masih butuh banyak info, Asuma meminta Lily menjelaskan soal warna atribut. Lily bilang penyihir api itu merah, penyihir air itu biru, dan penyihir kegelapan berwarna hitam. Rupanya, mana disalurkan lewat sirkuit tubuh untuk merapal mantra. Tapi karena kapasitas sirkuit sangat terbatas, kebanyakan orang cuma fokus pada satu elemen saja. Pilihan tunggal inilah yang akan menentukan spesialisasi setiap penyihir selamanya. Beberapa saat kemudian, giliran Asuma. George memanggilnya naik ke atas panggung. Dengan tatapan jijik meremehkan, dia bertanya elemen apa yang mau dipilih si anak buangan ini. Wajah Asuma tetap pede. Dia dengan santai menjawab, kalau dia sama sekali tidak tertarik memilih elemen apapun, dia lebih suka menjadi tanpa elemen. George pikir Asuma cuma bercanda, tapi Asuma menegaskan kalau dia tidak mau dibatasi satu elemen saja. Mendengar itu, George langsung naik pitam. Merasa Asuma sengaja mengejeknya. Murid-murid lain kaget bukan main. Astaga, Asuma malah dengan sengaja memilih jalur untuk menjadi seorang pecundang. Mereka sungguh tidak habis pikir, kenapa cowok ini malah sengaja memilih jalur terburuk yang merugikan. Ini pertama kalinya Asuma dipanggil pecundang. Dan dia baru paham kalau itu sebutan era modern untuk penyihir tanpa warna. Santai saja, mereka semua sudah salah besar menilainya. Memilih jalur yang berat sebelah itu sebenarnya super bodoh. Justru tetap tanpa warna lah satu-satunya cara terbaik untuk menggunakan seluruh potensi mana secara maksimal. George mulai ngomel panjang lebar. Heran kenapa murid ampas kayak Asuma ini malah bisa diterima masuk ke akademi elit mereka. Dengan arogan George mengancam akan menghajarnya habis-habisan sama seperti yang sering dia lakukan. Saat itulah Asuma sadar. Ternyata George inilah guru brengsek yang selalu saja menindas Asuma. Di masa lalu, George dengan sombongnya bilang kalau magi tanpa elemen itu ampas. Tapi Asuma santai aja membantah. Menurutnya, seorang NEET itu justru paling overpower. Karena si guru ini keras kepala, Asuma nantangin nih. Gimana kalau kita buktiin aja di arena? Wah, Asuma beneran nekat mau pamer kekuatan aslinya. Jelas aja ini bikin gurunya emosi berat. Dia nggak habis pikir muridnya berani ngajak duel. Gara-gara gengsinya tersenggol. Dia langsung ngumumin ke seisi kelas kalau rencana belajar hari ini dirombak total. Ujian hari ini bakal diganti jadi pertarungan bebas tanpa aturan. Wah, makin panas nih keadaannya. Lily langsung panik sejadi-jadinya. Pas dengar duelnya tanpa batasan, gimana enggak? George itu guru paling kuat di akademi ini. Sebelum mulai, George pasang muka sombong dan bilang ke Asuma buat nggak nyalahin dia kalau terjadi hal buruk selama duel. Asuma, dia cuma senyum tipis. Santai aja. Mending Bapak khawatirin diri sendiri. Keren banget nggak sih? Pertarungan dimulai. George langsung ngeluarin 2 tongkat sihir canggih. Pamer kalau cuma dia di akademi ini yang bisa pakai elemen ganda. Dia gabungin 2 serangan, mematikan bom sihir modern dan tombak petir. Parah sih kombinasinya. Semua murid udah yakin Asuma bakal habis. Serangannya melesat super cepat. Tapi astaga, Asuma dengan santainya nahan semua itu pakai satu pelindung sederhana. Wajah George pucat pasi. Matanya melotot horor. Apa yang baru aja terjadi di depan matanya ini beneran mustahil. Nggak terima George nembakin gelombang serangan bertubi-tubi. Tapi lagi-lagi, Asuma menepisnya tanpa keringat. Semua murid dan gurunya langsung bengong tak percaya. George makin kalap dan ngeluarin semua jurusnya. Sementara Asuma, dia jalan pelan menantang maut. Menyapu bersih semua serangan itu tanpa lecet. Mental George mulai hancur. Dia teriak ketakutan. Nyuruh Asuma buat berhenti dan jangan berani-berani mendekat. Tapi Asuma terus melangkah percaya diri. Zap! Dia hancurin tongkat sihir gurunya. Pegang pundaknya. Dan boom! Memberikan satu serangan fatal yang bikin merinding. Sambil menatap tajam, Asuma nyuruh George mengakui semua kesalahannya di depan kelas. Atau dia bakal meratakannya dengan
tanah. Sadar kalau Asuma nggak main-main, George akhirnya menyerah. Dia ngaku kalau selama ini sengaja tutup mata pas Kurio. Dan gengnya menindas Asuma. Yang lebih parahnya lagi, pas Asuma curhat minta tolong, guru ini malah ikut-ikutan menghajarnya. Jahat banget kan? Murid-murid lain kaget. Campur kecewa berat. Dengar kelakuan asli guru mereka. Beberapa langsung lari secepat kilat buat lapor ke kepala sekolah. George tumbang ke lantai. Asuma menatapnya dari atas dan nanya sinis. Gimana rasanya kalah telak dari mage tanpa elemen? Pertarungan itu mengubah segalanya. Asuma sekarang kelihatan luar biasa. Mengintimidasi di kelas auranya beda jauh. Udah kayak orang baru. Kelar kelas, Asuma tiba-tiba berbalik buat ngobrol sama Lily. Jelas aja cewek ini langsung kaget. Cowok itu cuma mau ngucapin makasih atas bantuan Lily sebelumnya. Tapi tebak, wajah Lily langsung merah padam. Nahan malu. Asuma malah bikin situasinya makin gawat. Dia mendekat dan nanya, "Kamu mau nggak jalan keluar sama aku?" Jantung Lily serasa mau copot. Dengan wajah kayak kepiting rebus, Lily gelagapan mengiyakan. Tapi realita langsung menghantamnya pas sadar maksud Asuma tuh beda. Ternyata, Asuma cuma minta ditemenin keliling sekolah buat ngapalin tempat-tempat penting. Aduh, kasihan banget deh. Selesai tur keliling, Asuma ngucapin makasih. Sementara Lily, dia ngerasa bodoh banget karena udah keburu baper duluan. Saking kesalnya, Lily sampai nggak bisa nahan emosi dan mulai marah-marah nggak jelas. Asuma yang bingung nanya, "Ada masalah apa sih?" Buru-buru nutupin salah tingkahnya, Lily bilang, "Nggak ada apa-apa." Terus, dia narik Asuma ke fasilitas paling keren di sana. Ruang analisis sihir. Lily ngejelasin kalau semua murid bebas pakai ruangan super canggih ini. Asalkan mereka mengajukan izin dulu. Setelah lihat-lihat, Asuma bilang ke Lily kalau turnya udah cukup. Dia sekarang udah paham banget seluk-beluk tempatnya. Dia senyum, ngucapin makasih lagi, dan janji bakal membalas kebaikan Lily suatu hari nanti. Manis banget ya. Lily sampai terpana melihat semua ini. Saking penasarannya, dia sampai nanya, "Ini beneran Asuma? Soalnya cowok ini berubah total sejak pagi tadi." Asuma jujur kalau dia emang mungkin kelihatan beda. Dia baru aja sadar kemarin. Dan ingatannya masih agak berantakan. Terus, cowok ini minta maaf dengan tulus. Karena udah bikin Lily cemas seharian. Tapi dalam hati, Asuma beneran salut. Lily cukup peka buat sadar kalau ada yang janggal. Setelah pamitan, Lily pergi. Dan Asuma menetap di ruangan itu. Waktunya beraksi! Asuma menempelkan tangannya ke komputer dan menyuruh sistemnya menganalisis. Gabungan sihir kuno dan modern. Asuma yakin banget dengan bantuan teknologi ini, dia bakal menciptakan sihir baru yang super original dan pastinya overpower. Senyum lebar menghiasi wajahnya. Nggak sabar buat ngetes sihir itu besok. Tapi tiba-tiba ada cowok muncul di sebelahnya, nanyain namanya. Asuma kaget setengah mati. Dia bahkan sama sekali nggak ngerasain hawa kehadiran cowok ini. Orang itu mengenalkan dirinya sebagai Ishizuya Katakura, anggota S4. Asuma melongo bingung. S4 apaan tuh? Ishizuya sambil santai ngejelasin kalau itu singkatan dari 4 orang terkuat. Intinya, murid-murid di grup ini adalah elit paling tak tertandingi di seluruh akademi. Dan Ishizuya ini salah satu dari mereka. Ishizuya bilang dia dengar gosip soal Asuma yang mengalahkan Kurio. Yang kebetulan sesama anggota grup. Yang bikin Ishizuya penasaran, Asuma ini ternyata mage tanpa warna. Tapi tenang aja, Ishizuya ngaku kalau dia sama sekali nggak marah Asuma menghajar Kurio. Malahan, dia benci banget sama kelakuan Kurio. Plot twist nih. Gara-gara ini, Ishizuya langsung bilang ke Asuma kalau dia mau mereka temenan. Singkat, padat, dan jelas. Sambil tersenyum super lebar, dia mengulurkan tangan ke Asuma. Sang karakter utama kita diam sejenak, menimbang-nimbang, lalu akhirnya menjabat tangannya dan menerima tawaran itu. Sepakat. Tapi, tunggu dulu. Pas mereka salaman, Asuma sadar ada sihir lemah yang diam-diam menempel padanya. Tebakannya, ini pasti semacam sihir pelacak. Bukannya marah, dia malah kagum banget. Kenapa? Karena Ishizuya ternyata bisa merapal sihir modern dengan sangat natural tanpa bantuan tongkat. Pintar sama sekali. Gila kan? Ditambah lagi Asuma bisa melihat dengan jelas kalau cowok ini adalah keturunan dari mantan rekan seperjuangannya dulu. Sang penyihir angin legendaris. Selesai jabat tangan, Ishizuya berbalik untuk pergi. Dan Asuma, dia malah tersenyum cerah banget. Secara tidak langsung, dia baru saja menerima tantangan gila dari Ishizuya. Lalu, keesokan harinya pun tiba. Asuma pergi ke ruang fakultas buat memesan ruang analisis. Dia dapat jatah 1 jam penuh. Tepatnya dari jam 3 sampai jam 4 sore.
Sepanjang pelajaran hari itu, Asuma sama sekali gagal fokus. Dia sudah tidak sabar ingin cepat-cepat ke ruang analisis sihir. Jadi, begitu bel pulang sekolah berbunyi, dia langsung melesat ke sana. Di dalam, Asuma langsung fokus pada sihir kuno bernama Panel Agung. Ini bukan sihir sembarangan, melainkan sihir andalan yang sering dia pakai di masa lalu. Prosesnya begini, mana diserap langsung dari udara sekitarnya, lalu dipadatkan ke dalam kerangka mana yang ada di dalam tubuh si pengguna. Nah, setelah sihir yang ingin diaktifkan sudah ditentukan polanya, mana itu bakal mengalir dari kerangka mana ke kerangka eksekusi. Terus, lingkaran sihir akan mengubah proses yang tidak stabil itu menjadi sebuah pola yang solid. Intinya sih sederhana, semakin rapi dan indah sebuah lingkaran sihir, berarti semakin tinggi juga level kemampuan dari sang penyihir tersebut. Mana terus mengalir masuk melewati lingkaran sihir rancangan si pengguna. Dan begitu dilepaskan dari sana, boom! Sihirnya langsung aktif seketika. Tapi di sisi lain, sihir kuno cuma bisa dikuasai oleh orang-orang terpilih. Alasannya jelas! Mana tidak mungkin bisa diolah di dalam tubuh kalau kamu tidak punya bakat sihir bawaan. Akan tetapi, fakta menariknya adalah segalanya terasa sangat berbeda di era modern ini. Kerangka mana, internal, dan kerangka eksekusi kini sudah digantikan oleh organ baru yang disebut sirkuit mana. Semua ini berkat penemuan tongkat pintar. Tongkat pintar ini otomatis menyuntikkan mana langsung ke sirkuit mana tubuh. Lalu secara instan menciptakan lingkaran sihir buatan untuk mengaktifkan mantranya. Praktis banget kan? Biar lebih gampang untuk dimengerti. Mereka sukses menciptakan proses yang jauh lebih umum. Jadi sekarang siapapun bisa mengaktifkan sihir tanpa harus peduli dengan bakat bawaan mereka yang berbeda-beda. Cuma sayangnya, karena semua proses ini sudah disederhanakan, kekuatan sihirnya jelas menurun drastis. Kalau kita bandingkan dengan daya hancur murni dari sihir kuno. Dan seperti dugaan, tanpa tongkat pintar, mustahil bisa pakai sihir. Melihat semua fakta ini, Asuma sadar satu hal, menciptakan sihir hibrida yang menggabungkan sihir kuno dan teknologi modern adalah tujuan utamanya. Meski begitu, untuk mewujudkan ide gila ini, dia tahu dia harus menguasai sihir modern sampai level paling maksimal agar bisa menaklukkan semua elemen. Makanya, dia berencana menggunakan komputer kuantum untuk menjalankan perhitungan teori dasar sihir hibrida buatannya. Asuma mulai memasukkan semua datanya. Begitu selesai, dia memutuskan buat santai sejenak, ambil minuman segar, dan sabar menunggu sampai hasil perhitungannya keluar. Tapi tiba-tiba saja, dia langsung terlempar ke dalam ruang magis aneh dan menyadari dirinya sedang terjun bebas dari ketinggian. Otak jeniusnya langsung bekerja. Dia sadar kalau saat ini dia sedang diserang oleh seseorang yang sangat ahli memakai sihir modern. Tapi, masalah utamanya di sini adalah dia sama sekali tidak bisa melihat siapa pelakunya. Tepat di saat menegangkan itu, dia baru sadar cuma ada satu orang yang berhasil lolos dari sensor radarnya. Asuma sampai tidak habis pikir. Cowok itu berani menyerang padahal dia sendiri yang baru saja mengajak berteman. Karena Ishizuya jelas-jelas tidak ragu menyerangnya duluan. Asuma berniat memberinya sedikit pelajaran berharga tentang bagaimana rasanya berhadapan langsung dengan seorang senior. Mengingat tidak mungkin Ishizuya bisa menteleportasinya langsung ke langit. Asuma langsung menebak triknya. Ini pasti sihir manipulasi persepsi yang menipu indranya, seolah-olah dia sedang jatuh. Ini persis banget sama jenis sihir yang Ishizuya pakai di masa lalu, dan jujur saja, Asuma agak terkejut melihat anak ini ternyata belum berubah sama sekali. Biarpun begitu, Asuma penasaran setengah mati. Mau lihat apa yang terjadi kalau dia terus terjun. Bebas! Tiba-tiba saja, segerombolan monster sihir buatan muncul entah dari mana. Tanpa buang waktu, Asuma terpaksa merapal sihir pelindung. Dia sadar betul, dia bakal terus terdesak di posisi bertahan kalau tidak segera menemukan di mana Ishizuya bersembunyi. Asuma mulai merancang strateginya matang-matang dan memutuskan untuk melepaskan sihir perlambatan demi menghentikan laju jatuhnya yang gila-gilaan ini. Tapi gawat, secara mendadak, dia baru sadar kalau dia sedang mengarah langsung ke sebuah ranjau sihir. Di titik inilah dia paham seberapa licik Ishizuya. Cowok itu ternyata sudah memasang jebakan berlapis di ruang magis ini, yang otomatis bereaksi setiap kali Asuma mengaktifkan sihir. Asuma berpikir kilat, kesimpulannya cuma satu. Dia harus menghancurkan semua ranjau itu sebelum semuanya meledak dan memicu ledakan beruntun yang menghancurkan segalanya. Awalnya Asuma yakin dia sudah mengendalikan situasi. Tapi
Ternyata belum selesai. Dia tiba-tiba melayang di ruang hampa tanpa udara sedikit pun. Bikin dadanya sesak dan susah bernapas. Pas dia lagi sibuk mencari sedikit udara, rentetan ledakan dahsyat tiba-tiba mengguncang seluruh dimensi itu. Dan di detik itulah, Asuma akhirnya habis kesabaran dan memutuskan kalau main-mainnya sudah cukup. Asuma sadar betul kalau dia bisa kehabisan napas. Dan tamat riwayatnya di sini kalau tidak bergerak. Cepat! Parahnya lagi, struktur ruang magis ini dirancang dengan sangat jenius dan super rumit. Benar-benar mirip karya seni tingkat tinggi. Karena Asuma sudah hafal betul gaya bertarung Ishizuya, dia yakin 100%. Bocah itu pasti lagi sembunyi di suatu tempat, diam-diam menonton, dan menunggu untuk melihat kehancuran Asuma. Jadi, ruangan ini nggak bekerja sendirian. Ada yang mengendalikannya dari balik layar. Izuya pasti bersembunyi di dekat sini. Mengintip. Asuma langsung tahu cara keluarnya temukan lubang intip itu. Dia pun menutup mata. Mode fokus 100% aktif. Si Izuya tertawa melihatnya. Dia pikir Asuma akhirnya menyerah. Tapi anehnya, dia juga enggan menghentikan serangannya. Tiba-tiba, boom! Ledakan dahsyat mengguncang seluruh tempat. Asuma baru saja mengalirkan semua energi mana murninya dan meledakkannya dalam satu serangan absolut. Mata Izuya terbelalak lebar. Dia benar-benar syok berat melihat ledakan ini. Asuma sama sekali tidak menahan diri. Dia terus memperluas lingkaran sihir raksasanya gila. Auranya luar biasa. Rencananya cerdas banget. Dia ingin membongkar anomali dimensi ini dan melacak titik persembunyian Izuya. Ketemu, dalam hitungan detik, Asuma langsung menghancurkan dimensi itu. Kaca ilusi pecah berkeping-keping dan tring. Dia kembali ke ruang sihir aslinya. Cukup jelas sekarang. Izuya selama ini memakai sihir manipulasi pikiran. Sangat lisik. Asuma berjalan santai menghampiri Izuya yang sedang duduk. Dia bertanya tajam kenapa menyerang secara diam-diam. Padahal tadi bilang ingin berteman baik. Izuya malah melompat kegirangan. Dia berteriak heboh bahwa Asuma benar-benar persis seperti apa yang dia bayangkan. Si Izuya takjub melihat betapa gampangnya Asuma menghancurkan ilusi tadi. Plus, dia bisa memakai sihir melayang tanpa merapalkan mantra sama sekali. Bagi Izuya, Asuma itu bukan pemuda biasa. Dia benar-benar luar biasa jenius. Izuya bahkan mulai menari-nari kegirangan. Dia menganggap teknik sihir Asuma sebagai karya seni paling indah di seluruh dunia. Sambil tertawa lepas, dia bilang ingin membedah Asuma untuk memahami bagaimana sirkuit sihirnya bekerja. Agak menyeramkan ya. Tapi tunggu, ekspresi Izuya mendadak berubah gelap. Dia berbisik hal yang paling dia sukai adalah melihat sesuatu yang indah hancur lebur. Belum sempat Asuma membalas, sekelilingnya berubah. Izuya ternyata selangkah lebih maju. Ya, Asuma masuk ke dalam perangkap sihirnya lagi. Izuya langsung mengaktifkan sihir pamungkasnya, hujan meteor. Ratusan material baja dari bawah melayang ke atas, lalu meluncur deras untuk menumbangkan Asuma. Menghadapi hujan baja tajam, karakter utama kita bahkan tidak berkedip. Asuma tetap tenang 100%. Tepat sebelum paku itu mengenainya. Kling, sebuah pelindung kokoh terbentuk dan menahan semua serangan itu. Izuya malah tertawa mengejek. Dia benar-benar penasaran. Seberapa lama Asuma bisa bertahan dari serangan ini? Serangan bertubi-tubi datang. Izuya terus melempar material berat. Memaksa Asuma terus menghindar ke sana kemari. Targetnya jelas. Dia ingin menyudutkan Asuma. Tanpa disadari, Asuma sudah terkepung di tengah lautan puing bangunan. Semuanya terkunci dan siap menjatuhkannya. Asuma mati-matian bertahan, tapi Izuya terus saja menggodanya. Mengejek kalau tenaga Asuma pasti sudah hampir habis. Dan ini bagian gilanya. Izuya tiba-tiba menarik sebuah pesawat terbang sungguhan. Meluncur jatuh tepat ke arah Asuma. Izuya melayang di udara sambil tersenyum sombong. Ini adalah dunianya. Dia sangat menantikan bagaimana Asuma akan memblokir serangan tidak masuk akal ini. Asuma langsung mengangkat sebelah tangannya. Tapi, perhatikan baik-baik. Matanya fokus mengawasi setiap sudut di sekitarnya. Di sisi lain, Izuya bersiap meluncurkan sebuah jarum kecil. Saat dia melempar jarum itu, dia sengaja menghilangkan sihir penahan pesawat raksasanya. Momen yang sangat menegangkan. Bayangan pesawat raksasa itu meluncur deras, siap menimpa segalanya. Di bawah sana. Namun, tunggu dulu. Pesawat itu ternyata cuma ilusi optik belaka. Serangan aslinya adalah jarum kecil tadi. Tentu saja Asuma menyadarinya. Dengan santai dia menangkap jarum itu pakai 2 jari. Sambil tersenyum remeh, dia bilang trik murahan itu sudah terbaca.
Asuma lalu menjelaskan dengan tenang. Badai angin yang menjatuhkan puing-puing baja tadi, itu semua cuma sekadar umpan. Izuya awalnya menjatuhkan benda asli, seperti tiang dan plat besi. Tapi, dia melanjutkannya dengan pesawat ilusi, hanya untuk mengalihkan pandangan. Saat Asuma lengah menatap pesawat, barulah jarum sihir pengganggu pikiran diluncurkan. Itulah serangan mematikan yang sebenarnya. Asuma tersenyum simpul. Jurus hujan meteor kebanggaan Izuya ternyata cuma gertakan belaka. Pria tangguh kita ini memuji kerja keras Izuya. Tapi maaf sahkah semua trik licik itu sama sekali tidak mempan untuknya. Izuya panik dan tidak terima. Tidak mungkin ada penyihir di era ini yang bisa merasakan aliran sihir halusnya, apalagi mematahkannya. Menurut Izuya, satu-satunya yang bisa melakukan hal gila ini hanyalah seorang penyihir agung legendaris dari 3.000 tahun yang lalu. Tepat saat itu, Asuma membalas. Karena trik sihir, Izuya cukup menghibur. Dia akan mengakhiri pertarungan ini dengan sentuhan yang lembut. Wes, Asuma melesat secepat kilat. Kecepatannya benar-benar di luar nalar, membuat Izuya tak sempat bereaksi. Sambil berbisik santai, Asuma bilang Izuya terlalu banyak pamer sihir. Jadi, Asuma punya banyak waktu untuk menganalisis semuanya. Telapak tangan Asuma menyentuh dada Izuya. Sebuah lingkaran sihir mengirimkan getaran melumpuhkan ke seluruh tubuhnya. Izuya menjerit kaget, lalu langsung jatuh pingsan tak sadarkan diri. Game over. Asuma berdiri gagah menatap lawannya yang tumbang. Senyum kemenangan terukir jelas di wajahnya. Pertarungan selesai. Saat sedang pingsan, Izuya malah masuk ke dunia mimpi. Dia melihat bayangan leluhurnya dari masa 3.000 tahun yang lalu. Ternyata, leluhurnya sangat dekat dengan Asuma di masa lalu. Dia juga memuja Asuma sebagai karya seni yang hidup. Walau akrab dengan Asuma, dia selalu menghindari anggota tim yang lain. Kuryo pikir Isuzuya itu cuma pemalu. Tapi ya, rekan setim mereka bilang, kalau Isuzuya mungkin emang gak suka aja sama dia. Ternyata, Isuzuya ini gak cocok sama yang lain. Alasannya, karena mereka sama sekali nggak menghargai seni. Dan pastinya, Isuzuya ogah banget buang-buang waktu buat berurusan sama orang-orang macam mereka. Pas hubungan dia dan Asuma lagi akrab-akrabnya, tiba-tiba aja semuanya hancur berantakan. Rekannya mendadak bawa kabar gila. Sang raja baru aja ngeluarin titah resmi tentang fakta kalau Asuma itu pengkhianat. Jelas aja, Isuzuya menolak percaya. Baginya, mustahil banget seorang Asuma bakal punya niat buat menusuk mereka dari belakang. Nggak masuk akal. Tapi rekannya ngeyakinin kalau berita ini beneran. Kenapa? Karena sang raja punya kekuatan melihat masa depan dan prediksinya nggak pernah meleset sekalipun. Hati Isuzuya langsung hancur berkeping-keping. Dia menganggap Asuma layaknya karya seni sempurna. Terus, kenapa Asuma berani ambil risiko sebesar ini cuma buat mengkhianati kerajaan? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Sampai akhirnya, dia terbangun di ruang kesehatan. Karena Isuzuya nggak ngalamin kejadian itu secara langsung, dia cuma bisa mikir, mungkin bayangan barusan cuma sekadar mimpi buruk aja. Isuzuya lagi sibuk ngumpulin kesadarannya. Dan tiba-tiba, Asuma muncul di depannya, nyodorin segelas air buat dia minum. Asuma bilang itu minuman elektrolit campur gula. Dia nyuruh Isuzuya buruan minum buat balikin tenaga secepat mungkin. Soalnya cowok itu udah kehilangan banyak banget cairan tubuh gara-gara keringetan parah. Isuzuya jelas kaget bukan main. Dia langsung nanya ke Asuma, tunggu. Kenapa kamu malah bantuin aku? Asuma dengan santai bilang kalau Isuzuya baru aja kena telak sihirnya. Jadi, nggak mungkin banget kan dia bisa keluar tanpa luka sedikit pun. Tapi tenang aja, Asuma mastiin kalau sirkuit sihirnya masih super stabil. Seenggaknya serangan tadi nggak ninggalin efek buruk jangka panjang buat tubuhnya. Saat itu Hugamata Isuzuya nangkep sehelai handuk di tangan Asuma. Dan wow, fakta itu menamparnya. Dia baru sadar kalau selama pingsan tadi, Asuma ternyata yang udah telaten ngerawat dia. Sambil ngasih senyum yang super cerah, Asuma jujur ke Isuzuya. Dia bilang alasannya simpel aja. Dia ogah banget kehilangan aset penyihir super berbakat kayak Isuzuya. Pakai nada suara yang pelan, Isuzuya ngucapin makasih atas bantuannya. Terus, dia ngasih tahu Asuma fakta, kalau nggak semua anggota faksi S4 itu, kelakuannya mirip Kuryo. Isuzuya emang ngakuin kekuatan sihir Kuryo itu luar biasa gila. Tapi di sisi lain, dia sama sekali nggak sejalan sama idenya. Terus, Isuzuya jujur soal niat aslinya. Dia sebenarnya cuma penasaran seberapa kuat sih seorang Asuma ini. Sampai-sampai dia bisa ngalahin Kuryo dengan sangat telak. Tanpa ragu,
Isuzuya langsung nundukin kepalanya dalam-dalam. Dia minta maaf ke Asuma mewakili Kuryo atas semua kekacauan yang udah dia perbuat ke Asuma. Asuma cuma bisa senyum santai dengernya. Dia bilang kalau Isuzuya ini kelihatannya emang bukan orang jahat kok. Habis itu, Asuma janji bakal ngelupain aja insiden penyergapan tadi. Tapi, tunggu dulu. Sebagai gantinya untuk itu, Asuma pengen mereka berdua bikin satu kesepakatan penting. Isuzuya bingung dan nanya kesepakatan apaan tuh. Dan boom! Asuma langsung minta Isuzuya buat keluar dari faksi S4. Lalu gabung sama dia buat ngebangun faksi baru di akademi. Asuma siap ngambil risiko gede buat merekrutnya. Lagi pula, cowok ini nggak punya ingatan apa-apa dari kehidupannya di masa 3000 tahun yang lalu. Asuma udah sadar betul sama posisinya kalau dia mau capai tujuannya di era modern ini. Dia jelas butuh banget yang namanya sekutu-sekutu tangguh. Dengan penuh keyakinan, Asuma bilang ke Isuzuya kalau dia sangat ngandelin cowok itu. Dia pengen mereka jalan bareng menuju masa depan yang udah dia targetin. Mendengar itu, Isuzuya shock berat sekaligus ngerasa terhormat banget sama tawarannya. Tanpa buang-buang waktu lagi, dia melompat turun dari ranjang, berlutut di depan Asuma, dan tegas bilang siap ngikutin perintahnya. Reaksi ini sukses bikin Asuma kaget. Dia langsung inget jelas Isuzuya dari masa 3000 tahun lalu juga pernah ngelakuin hal yang sama persis. Tepat di momen itu, Asuma santai ngasih tahu perawat di sana kalau dia sadar perawat itu lagi ngintip dari balik pintu. Sang perawat buru-buru keluar sambil ngeles kalau dia nggak bermaksud begitu. Nah, karena urusannya sama Isuzuya udah kelar, Asuma pun langsung siap-siap buat pergi. Sebelum cabut, dia ngasih sebuah diagram ke perawat itu yang berisi analisis sirkuit sihir milik Isuzuya. Asuma bilang diagram itu bisa dipakai buat referensi. Dan tebak apa? Begitu perawat itu merhatiin isinya, dia beneran nyaris kehilangan akal sehatnya. Dia beneran gak habis pikir gimana bisa diagram itu dibuat sedetail ini. Sambil teriak panik nyuruh Asuma berhenti, dia langsung buru-buru nawarin cowok itu. Mau nggak dia gabung ke institut risetnya sebagai siswa spesial? Asuma balik badan, tersenyum ke arahnya, dan langsung menolak tawaran itu. Mentah-mentah, dia jujur bilang kalau dia udah terlanjur suka sama akademi ini. Beres dari situ, Asuma langsung gas ke ruang analisis sihir. Soalnya tadi dia sempat terdistraksi sedikit dan sekarang harus lanjutin risetnya. Begitu komputer canggih selesai menganalisis semua teori yang udah dia masukin, muncul deh sebuah kesimpulan luar biasa. Teorinya ini sangat direkomendasikan buat dipresentasikan di konferensi akademik sebagai sebuah sistem sihir yang benar-benar baru. Asuma jelas senyum puas, tebakannya sama sekali nggak meleset. Dia bisa narik napas lega. Kenapa? Karena hasil ini bakal jadi pondasi super kuat buat sihir hibrida yang ngegabungin metode kuno dan modern. Sekarang Asuma udah tahu langkah selanjutnya. Dia cuma perlu ngotak-ngatik setiap formula sihir biar bisa pas dipakai buat tujuan yang lebih spesifik. Habis itu, dia bakal nyesuaiin semuanya ke sirkuit sihir. Dan pastinya dia wajib banget ngecek kecocokan formula itu dengan elemen yang ada. Ngelihat kerjanya yang masih numpuk begini, Asuma akhirnya sadar, wah, ruang analisis sihir ini sih kayaknya bakal resmi jadi rumah kedua buat dia. Target Asuma nggak main-main. Dia berencana ngelampauin semua sihir kuno yang udah dia pelajari. Terus, nyiptain sebuah sihir revolusioner yang benar-benar baru. Keesokan harinya di kelas, suasana berubah tegang. Guru tiba-tiba manggil Asuma ke depan. Usut punya usut, ada kecurigaan kalau dia curang gara-gara nilainya mendadak meroket. Tanpa basa-basi, guru itu langsung nyuruh dia maju buat nyelesain soal super susah yang ada di papan tulis. Guru itu sengaja mancing ego Asuma. Dan Asuma, dengan gaya super pede dia melangkah maju, siap ngebungkam mereka dan ngebuktiin kalau dia bukan sampah. Asuma santai mengambil kapur, dan mulai menyelesaikan persamaannya sampai ke detail paling kecil. Asli, guru dan murid-murid di sana auto melongo semua. Nggak cuman itu, dia bahkan menjelaskan asal mula rumusnya dari mana dan fungsi aslinya untuk apa. Usut punya usut, ternyata inilah persamaan legendaris yang memicu penemuan tongkat sihir pintar. Mendengar penjelasan gila itu, sang guru langsung kehabisan kata-kata. Nggak ada pilihan lain, dia akhirnya mengakui kalau jawaban Asuma benar 100% dan menyuruhnya kembali duduk. Gurunya masih syok berat. Ya gimana nggak, Asuma baru saja memecahkan soal tingkat dewa yang sebenarnya khusus untuk mahasiswa tingkat universitas. Saat cowok itu berjalan santai ke bangkunya, mata Lili sama sekali nggak bisa lepas dari sosoknya yang kelewat keren ini. Masuk jam istirahat, tebak apa yang terjadi? Hampir seisi kelas langsung mengerumuni Lili. Memohon-mohon supaya dia mau membujuk Asuma berteman dengan mereka.
Sadar kalau teman-temannya nggak bakal membiarkannya bernapas tenang. Lily akhirnya mengalah dan setuju untuk mengajak Asuma ngobrol. Dengan sedikit gugup, Lily bertanya apa Asuma ada waktu luang sepulang sekolah nanti. Dia mengajaknya nongkrong di kafe dan abisu bersama anak-anak sekelas. Awalnya sih Asuma mau menolak, tapi begitu sadar kalau Lily bakal malu banget di depan kelas, dia langsung mengubah keputusannya. Boom! Seluruh kelas langsung bersorak kegirangan. Mereka bahkan lebay banget menyebut momen ini sebagai hari paling bahagia dalam hidup mereka. Di sisi lain, ada seorang cewek aneh yang diam-diam mengawasi Asuma. Niatnya, dia pengen banget menghancurkan wajah tampan cowok kita ini. Singkat cerita, mereka semua akhirnya sampai di kafe. Tapi kasihan Asuma, dia sama sekali nggak bisa istirahat. Karena teman-temannya kepo maksimal soal semua hal tentangnya. Lama-lama Lily pusing juga dengar berisiknya mereka. Dia pun langsung ngegas dan menyuruh semuanya untuk bertanya satu persatu saja. Barulah Asuma mulai menjawab rasa penasaran mereka dengan santai. Mulai dari makanan favoritnya, sampai asyiknya jadi seorang pengangguran tanpa beban. Saking semangatnya, kalau ada pertanyaan yang terlewat, mereka langsung mengingatkannya. Lalu, Asuma belak-belakan bilang kalau orang yang paling dekat dengannya adalah Lily. Jantung Lily serasa mau copot mendengarnya. Dia hampir saja pingsan. Tapi buru-buru menjaga gengsinya biar kejadian memalukan yang dulu enggak. Terulang lagi. Namun, dia malah melampiaskan rasa saltingnya ke gelas yang dia pegang. Saking kuatnya diremas, isi minumannya sampai tumpah berantakan. Hebatnya, Asuma malah makin bikin pipi Lily merona saat dia dengan lembut membantunya membersihkan tumpahan itu. Sambil salting, Lily menjelaskan kalau anak-anak itu super penasaran karena Asuma sama sekali enggak mengambil kelas elit seperti murid lainnya. Usut punya usut, arti kata pengangguran buat mereka bukanlah orang yang malas sekolah atau bekerja. Mereka sangat yakin kalau Asuma itu beda level. Di mata mereka pengangguran versi Asuma itu artinya rapi, sangat berbakat, super jenius, dan luar biasa keren. Mendengar kepolosan mereka, Asuma cuma bisa tersenyum tipis. Dia membalas santai kalau tebakan mereka itu mungkin saja benar. Lily cuma bisa geleng-geleng kepala. Dia benar-benar nggak percaya Asuma bisa sesantai ini menanggapi celotehan absurd teman-temannya. Waktu pamit pulang dari kafe, mereka nggak lupa bertukar nomor kontak dengan Asuma. Jelas saja, ini bikin anak-anak kelas makin kegirangan gak karuan. Sementara itu, ada sosok misterius yang terus memata-matai Asuma dan membagikan lokasi terkininya kepada bos mereka. Insting Asuma langsung jalan. Dia menyadari ada yang gak beres dan memperingatkan Lily untuk hati-hati. Dan benar saja, segerombolan murid elit tiba-tiba mencegat mereka. Dengan tegas, Asuma bertanya apa mau mereka. Tapi, anak-anak elit itu bungkam 1000 bahasa. Sampai sebuah mobil mewah tiba-tiba berhenti tepat di hadapan mereka. Murid-murid elit itu otomatis minggir, membuka jalan layaknya karpet merah untuk penumpang mobil tersebut. Begitu pintunya terbuka, teman-teman Asuma auto panik maksimal. Cowok yang keluar ternyata anggota elit S4, dengan angku. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Fukata Shian, ketua persatuan klub akademi. Mata Asuma nggak bisa ditipu. Shian yang berdiri di depannya ini adalah Shian yang sama persis dari masa 3000 tahun lalu. Tanpa basa-basi, Shian bilang kalau dia sudah dengar kabar soal Asuma yang berani membantu Ishuya. Dan karena kelompoknya ogah punya hutang budi, dia tanpa ragu langsung menantang Asuma untuk bertarung dalam duel sihir. Mendengar tantangan itu, Lily langsung pucat pasi. Tapi lukunya Asuma malah santai berbalik dan bertanya ke Lily tentang apa itu duel sihir. Lily shock berat menyadari Asuma sama sekali nggak tahu apa-apa. Dengan panik, dia membisikkan aturan mengerikan dari duel sihir langsung ke telinga cowok itu. Karena Asuma terlalu lama merespons, Shian mulai nggak sabar. Dia langsung melepaskan aura pertarungan yang super mencekam untuk mengintimidasi Asuma. Asuma menganalisis aura itu dengan tenang. Gila, niat bertarung ini nggak cuma diarahkan padanya, tapi juga sengaja mengancam teman-teman sekelasnya. Asuma paham betul nih. Shian sama sekali nggak ragu menjadikan teman-temannya sebagai sandera demi memaksanya bertarung. Karena tantangan ini juga terdengar seperti hiburan yang lumayan seru. Asuma akhirnya tersenyum dan menerima duelnya. Tepat detik di mana Asuma menyetujuinya, Shian kembali menyarungkan pedangnya dengan angkuh. Dia mengingatkan Asuma bahwa pertarungan epik mereka akan diadakan besok pagi di arena pusat akademi. Bukannya takut, Asuma malah tersenyum penuh arti. Dia sama sekali nggak cemas dan sudah siap 100% membuktikan siapa yang jauh lebih unggul di sini. Malamnya, Asuma tiba-tiba masuk ke dalam mimpi sadar.
Dari sana, dia benar-benar bisa menyelam langsung ke alam bawah sadarnya dan menjelajahi pikiran terdalamnya. Ini dia. Asuma melihat ini sebagai peluang emas untuk membongkar rahasia si pemilik asli tubuh tersebut. Dia teringat satu hal saat baru bereinkarnasi. Ternyata, masih ada sedikit sisa energi mana yang belum tersentuh di dalam sirkuit sihir tubuh barunya. Karena belum pernah dia pakai, dia sangat yakin bisa membaca isi pikiran pemilik aslinya jika menelusuri mana itu. Dia juga percaya pasti ada sisa memori penting dari Asuma di masa lalu yang tersembunyi di sana. Untuk melakukan ini, dia sadar butuh sihir khusus buat menarik rohnya keluar. Tapi masalahnya, sihir kuno untuk hal macam itu sama sekali belum pernah ada. Dasar jenius! Karena sihirnya belum ada, dia putuskan untuk menciptakannya sendiri dari nol. Dia langsung tancap gas, merangkai setiap formula dan teori sihir agar semuanya berjalan sempurna. Dan tebak, dia berhasil menyelesaikannya. Senyum lebar terukir di wajahnya. Gila! Dia benar-benar menciptakan sihir baru langsung di dalam alam pikiran. Asuma sangat yakin dia bakal jadi satu-satunya orang dalam sejarah yang bisa melakukan hal segila ini. Dan benar saja, dia berhasil menarik keluar sisa kesadaran sang pemilik tubuh. Asuma muda jelas panik bukan main. Melihat duplikat dirinya sendiri berdiri tepat di depan mata. Dia langsung menuntut penjelasan di mana dia sekarang. Tapi tiba-tiba, kepalanya berdenyut hebat. Rasa sakit yang luar biasa memaksanya jatuh berlutut menahan perih. Asuma langsung paham apa yang sedang terjadi. Proses sinkronisasi ingatan antara jiwa Asuma muda dan tubuhnya baru saja dimulai. Semua memori itu membanjiri pikirannya seperti air bah. Asuma tua akhirnya sadar. Bocah ini menyerah pada keadaan saat di kamarnya, yang membuatnya kehilangan kesadaran. Kejadian tragis itu membawanya berakhir di rumah sakit. Terbaring dalam kondisi koma yang panjang, dan seharusnya dia tidak akan pernah bangun lagi. Bocah itu bertanya, apakah semua ingatan yang dia lihat tadi nyata? Asuma mengangguk pelan. Dia menjelaskan kalau dia sedang meminjam tubuhnya sekarang, dan meminta maaf tulus atas hal itu. Tapi mengejutkannya, bocah itu santai saja. Dia sama sekali tidak keberatan. Karena kalau bukan berkat jiwa tua ini, dia pasti masih terjebak dalam koma selamanya. Asuma muda lalu melempar pertanyaan besar. Kenapa seseorang dari 3.000 tahun yang lalu bisa bereinkarnasi masuk ke dalam tubuhnya? Asuma mengambil waktu sejenak untuk menjelaskan semuanya. Mendengar cerita itu, Asuma muda benar-benar syok berat. Asuma tua juga menceritakan bagaimana Kuryo dan guru mereka dulu sering merundungnya. Tapi tenang saja, Asuma tua sudah menghajar mereka semua sampai kapok. Bahkan, meratakan lawan-lawan tangguh lainnya juga. Dengan nada serius, Asuma mengungkapkan rahasianya. Dia melakukan semua pertarungan gila itu murni demi melindungi tubuh mereka berdua. Asuma muda langsung heboh menyadari tubuhnya sekarang pasti jadi selebriti dadakan di sekolah. Tapi ya, dia tertawa kecil itu bukan masalah lagi. Karena secara teknis, jiwanya sudah tiada. Ekspresi Asuma muda berubah lembut. Dia lalu bercerita bahwa dia akhirnya ingat bagaimana semua keajaiban epik ini bisa terjadi. Saat dia dalam keadaan koma, ada hujan meteor melintas di dekatnya. Dan meteor-meteor itu tersedot masuk ke dalam lubang hitam yang super besar. Tapi, perhatikan bagian ini. Tepat di dalam lubang hitam itu, ada satu titik cahaya kecil yang berhasil memikat perhatiannya. Cahaya itu berkedip-kedip redup, seolah sedang berjuang keras. Jadi, bocah itu memutuskan untuk menggantikan posisi cahaya tersebut. Asuma muda terjun ke sana dan terus terjatuh tanpa henti. Sebuah ironi yang puitis. Dia sadar dia adalah seseorang yang ingin menyerah tapi terus hidup. Sementara Asuma tua sangat ingin hidup, tapi takdir berkata lain. Bocah itu tersenyum dengan tulus. Dia bilang, mungkin memang beginilah takdir seharusnya berjalan untuk mereka berdua. Tapi Asuma tua menggeleng tegas. Baginya, mereka adalah dua jiwa yang berbagi satu tubuh. Dan tak ada satupun yang bisa berdiri sendiri tanpa yang lain. Dengan penuh keyakinan, Asuma menatap bocah itu. Ini adalah cerita mereka berdua. Dan dia berjanji akan mewujudkan semua impian Asuma muda. Senyum mengembang di wajah Asuma muda. Seiring air mata haru yang menetes perlahan, mereka berdua berjabat tangan erat, saling mengalirkan rasa terima kasih yang mendalam. Dengan suara bergetar, bocah itu mengaku. Fakta bahwa jiwa tua ini bersedia membantu mewujudkan harapannya. Itu saja sudah membuatnya merasa sangat lega dan luar biasa bahagia. Sebelum pergi, Asuma muda bertanya apa ada yang bisa dia bantu. Lucunya, Asuma tua malah curhat soal kejadian memalukan saat dia mampir ke kafe.
Dia bercerita kalau Lily meneriakkan semacam mantra sihir aneh. Mantra yang berbunyi seperti, ganti semuanya jadi mocha putih. Tentu saja hal itu bikin Asuma tua kebingungan setengah mati. Dia memohon pada Asuma muda, bisa tidak tolong terjemahkan mantra kafe modern itu. Mendengar itu, tawa Asuma muda pecah tak tertahankan. Dia dengan senang hati mau membantu menjelaskannya. Tapi sayangnya, tubuh bocah itu mulai memudar. Pertanda waktu mereka habis. Di detik-detik terakhirnya, Asuma muda tersenyum hangat. Dia mengucapkan terima kasih yang luar biasa besar karena telah membangunkannya kembali. Sebelum benar-benar menghilang, dia berbisik pelan. Dia berjanji akan terus mengintip dan menantikan kelanjutan kisah epik mereka berdua dari sana. Saat Asuma membuka mata kembali, dia tahu Asuma muda kini hanyalah sebuah sisa kesadaran. Tapi tekadnya sudah bulat. Dia akan mewujudkan semua keinginan bocah itu tanpa sisa. Sementara itu, pindah ke kediaman Xian. Pria ini tampak duduk tenang di depan kristal raksasa bernama Orichalcum nitrida Verzite. Material langka yang hanya ditambang oleh keluarga Fukata. Asal tahu saja, ya, benda ini pada dasarnya adalah logam paling keras yang pernah ada di muka bumi. Begitu Xian selesai bermeditasi, kilatan cahaya berkelebat. Dia menebas logam super keras itu hingga hancur berkeping-keping hanya dengan sekali ayunan pedang. Tepat pada saat itu juga, muncul seorang gadis aneh. Yap, gadis yang sempat menguntit Asuma sebelumnya, tiba-tiba saja muncul di arena latihan. Xian! Siapa sangka, gadis ini ternyata juga anggota dari S4. Namanya Mizuhara Muni. Dia bertepuk tangan takjub melihat betapa mengerikannya pedang Xian. Memotong material sekeras itu, layaknya membelah mentega. Xian menatap Muni dengan dingin. Dia bilang sudah menonton video kiriman gadis itu. Dan jujur, dia sangat terkejut melihat Izuya dan Kuryo kalah dengan cara sesepele itu. Xian mengaku, posisinya di S4 mungkin hanya sekadar formalitas belaka. Tapi, jangan salah, dia menaruh rasa hormat yang sangat tinggi pada Izuya dan Kuryo. Baginya, dua orang itu bukan murid biasa. Mereka adalah perwujudan sejati dari kehormatan dan prestise akademi. Dan karena alasan itulah, dia sama sekali tak punya niat memberi ampun pada siapapun yang berani merusak nama baik akademi. Muni mengangguk setuju dengan tatapan tajam. Dia memperingatkan, kalau Xian meremehkan Asuma hanya karena dia seorang NEET, dia pasti akan menyesal persis seperti nasib Izuya dan Kuryo. Angin malam berhembus. Xian menghunuskan pedangnya dengan aura yang kental dan bersumpah di bawah cahaya bulan. Dia pasti akan menghancurkan Asuma berkeping-keping. Dia bilang dia sama sekali tidak peduli apa yang akan menimpa Asuma. Kenapa? Karena otoritas akademi jauh lebih penting daripada keselamatan seseorang. Mendengar ini, Moon kegirangan bukan main. Dia langsung menyuruh Xian untuk menghajar wajah sok tampan Asuma itu. Moon lalu bertanya lagi padanya, apakah dia berniat mengeluarkan senjata rahasianya saat duel nanti? Tapi Xian menolak. Dia merasa duel ini tidak butuh usaha sebesar itu. Baginya, kemampuan dasarnya saja sudah lebih dari cukup untuk menang. Dan akhirnya, hari duel yang ditunggu-tunggu pun tiba. Asuma? Oh, dia justru terlihat sangat bersemangat. Ngomong-ngomong soal duel sihir ini adalah pertarungan resmi antar siswa, di mana mereka saling mengadu kemampuan sihir. Ternyata, para siswa di akademi ini diberi peringkat berdasarkan hasil duel sihir mereka. Dan seperti biasa, peringkatnya dimulai dari tingkat F sampai S. Siswa berperingkat tinggi akan mendapat berbagai hak istimewa di akademi. Jelas saja ini sangat menggiurkan. Nah, saat bersantai di ruang tunggu arena, semua informasi penting ini Asuma dengar langsung dari Lily. Lily awalnya yakin banget Asuma pasti sudah tahu soal ini. Lagi pula, ini kan rahasia umum bagi semua siswa akademi. Tapi jujur saja, Asuma bilang ini benar-benar pertama kalinya dia dengar. Dan dia sangat berterima kasih. Lily jelas kaget mendengarnya. Dia pun langsung mengambil kesimpulan kalau Asuma masih menderita efek dari masalah ingatan yang membingungkan itu. Karena hal inilah, tekad Lily semakin bulat untuk terus mendukungnya dengan sepenuh hati. Tiba-tiba, dia baru sadar. Tunggu dulu. Dia kan sedang berduaan di ruang tunggu Asuma. Dan ya, imajinasinya langsung terbang kemana-mana seperti biasa. Butuh panggilan suara Asuma untuk menarik Lily kembali ke dunia nyata. Kalau tidak, dia pasti sudah terjebak dalam fantasi liarnya. Asuma lalu menunjukkan dua dasi padanya. Hitam dan putih. Dia minta pendapat mana yang lebih bagus. Lily memilih yang hitam. Dan Asuma langsung berterima kasih. Setelah itu Asuma bertanya, kalau peringkatnya naik, apakah dia bisa dapat lebih banyak waktu di ruang analisis sihir? Lily pun mengangguk mengiyakan. Lily sungguh tidak habis pikir. Dari semua hal yang perlu dikhawatirkan saat ini,
Asuma malah kepikiran soal ruang analisis sihir. Astaga! Lalu Asuma dengan santai memberitahu Lily. Xian terang-terangan menyebutnya sebagai biang kerok yang mengacaukan akademi. Dan Lily membenarkan hal itu. Dia langsung menunjukkan sebuah artikel berita yang membahas detail perselisihannya dengan Xian. Xian bilang ke pers kalau dia ingin memberi pelajaran pada Asuma yang dianggap merusak akademi. Tapi, tebak, Asuma melihat berita itu dan sama sekali tidak peduli. Biasa saja. Respons ini sukses membuat Lily shock berat. Dia tidak percaya Asuma seberani ini. Ingat, Xian itu master ilmu pedang sihir Jepang dan pewaris tambang logam langka untuk tongkat pintar. Intinya, sumbangan keluarganya untuk akademi mencapai miliaran. Itulah alasan mutlak kenapa tidak ada satupun orang di akademi yang berani melawannya. Lily buru-buru memperingatkan Asuma. Sekalipun Asuma yang benar, opini publik pasti akan dimanipulasi sedemikian rupa agar keadilan terlihat berpihak pada Xian. Asuma terdiam sejenak untuk memikirkan semua itu. Lalu dengan santainya, dia mengabaikan semuanya. Alih-alih panik, dia malah bertanya bagaimana penampilan dasinya. Lily benar-benar terpukau oleh aura tenangnya dan meyakinkan bahwa dasi itu terlihat sangat keren padanya. Dengan percaya diri, Asuma pun berdiri untuk segera berangkat menuju arena duel. Lily masih terpaku keheranan. Tidak ada sedikit pun rasa takut di mata pria ini. Dia sampai ragu. Jangan-jangan Asuma sama sekali tidak mendengarkan omongannya tadi. Dalam perjalanan menuju arena, langkahnya terhenti. Dia berpapasan dengan Isuzuya, dan keduanya saling bertukar tatapan penuh teka-teki. Seperti ada sinyal rahasia di antara mereka. Sementara itu, Xian sudah tiba di arena dengan gaya angkuhnya. Para siswa elit bersorak kegirangan untuknya. Berteriak menyuruhnya untuk menghajar Asuma dan menaklukkannya tanpa sisa. Tidak lama setelahnya, Asuma akhirnya muncul juga. Xian memujinya karena punya nyali untuk tidak kabur. Dan Asuma dengan tenang menghargai pujian tersebut. Tapi tiba-tiba, suasana berubah tegang. Xian menatap tajam dan bertanya siapa Asuma sebenarnya. Pertanyaan ini jelas membuat Asuma syok. Dia mengira Xian sudah menyadari identitasnya sebagai sosok reinkarnasi. Xian lalu menegaskan bahwa dia sangat serius menghadapi duel ini. Kenapa? Karena Asuma berhasil mengalahkan Kiryu dan Isuzuya. Dan itu jelas bukan sekadar keberuntungan semata. Itulah satu-satunya alasan kenapa dia menanyakan identitas asli Asuma. Dan untuk membuktikan kata-katanya, Xian langsung melepaskan aura pertarungan yang benar-benar luar biasa dahsyat. Dihantam intimidasi sekuat itu, Asuma bahkan tidak berkedip sama sekali. Dengan tatapan tenang, dia membalas bahwa dia hanyalah Asuma. Xian diam-diam merasa kagum. Pria di depannya ini sama sekali tidak goyah saat ditindas. Dengan aura bertarungnya, Xian pun menegaskan, dia tidak akan pernah meremehkan Asuma lagi. Xian lalu bersumpah, dia akan maju menggunakan seluruh kemampuan terbaiknya dan siap menghancurkan Asuma dengan kekuatan penuh. Asuma perlahan tersenyum. Mendengar tantangan itu, inilah momen yang paling dia tunggu. Dia membalasnya dengan berani. Berjanji, tidak akan menahan kekuatannya sedikit pun dalam pertarungan ini. Ketegangan memuncak. Namun saat wasit bersiap memulai pertarungan, Xian tiba-tiba mengangkat tangannya dan menyuruhnya menunggu. Xian menatap Asuma dan berkata bahwa dia bersedia memberikan pengampunan. Menurutnya, bersikap murah hati adalah tradisi kebanggaan keluarga bangsawan Fukata. Xian memberi satu penawaran terakhir. Kalau Asuma menyerahkan surat pengunduran diri detik itu juga, dia akan membiarkannya pergi dan hanya mencatatnya sebagai kekalahan mutlak. Dengan begitu Asuma tidak perlu terluka sedikit pun. Ya, walaupun bakal sedikit memalukan, karena para siswa yang sudah berkumpul jadi menonton angin kosong. Xian menuntut keputusannya. Tapi, bukannya langsung menjawab. Asuma malah menoleh ke arah sang wasit untuk menanyakan satu hal. Asuma bertanya santai. Bagaimana nasib peringkatnya kalau dia berhasil memenangkan duel ini? Sang wasit langsung menjelaskan. Saat ini Xian adalah siswa tingkat S. Sedangkan Asuma hanyalah tingkat F. Artinya, peringkat Asuma akan langsung meroket tajam ke tingkat A jika dia sukses memenangkan duel bergengsi ini. Mendengar hal ini, Asuma menoleh ke arah Xion dan memberinya tawaran gila. Ubah peringkat F miliknya menjadi S, maka dia siap mundur dari pertandingan. Asuma menutupnya dengan senyum tengil. Menjamin cara ini bakal menyelamatkan Xion dari rasa sakit berlebih. Detik itu juga, boom! Amarah Xion seketika meledak, menelan atmosfer di seluruh ruangan tersebut. Xion menggeram tajam kepada Asuma. Sudah lama sekali, katanya. Tidak ada yang berani bertingkah seliar ini tepat di depannya. Sikap tengil Asuma itu benar-benar fatal. Xion bersumpah, dia takkan pernah memberi ampun. Bahkan, jika pemuda itu menangis terseduh-seduh dan memohon belas kasihan nantinya,
Kenyataannya, dia sudah sangat siap untuk menghancurkan Asuma sampai benar-benar tak berkutik. Bukannya takut, Asuma malah makin memprovokasi, menyuruhnya maju sekarang juga. Shion yang sudah kepalang emosi langsung berteriak menyuruh wasit segera memulai pertandingan. Mengingat Shion adalah reinkarnasi bawahannya di masa lalu, Asuma tahu betul, dia sama sekali tak boleh menahan diri jika tak ingin kalah. Rencananya, Asuma bakal langsung mengerahkan kekuatan penuh dari sihir kuno sejak detik pertama. Asuma membentangkan lingkaran sihirnya. Semua orang langsung menganga. Kaget, formasi sihir serumit dan seaneh milik Asuma benar-benar belum pernah mereka lihat sebelumnya. Asuma langsung menembakkan ledakan sihir dahsyat ke arah Shion. Tapi tertahan. Ya, sebelum menyentuh target, serangan itu terpotong. Ternyata, Shion memakai sistem pertahanan otomatis atribut bumi. Asuma sama sekali tidak terkejut. Kenapa? Karena begitulah persisnya gaya bertarung sang bawahan di masa lalu. Shion lantas tersenyum meremehkan Asuma. Dia sesumbar kalau sihir antah berantah milik pemuda itu takkan mempan terhadapnya. Shion menggenggam pedangnya erat-erat. Berkoar bahwa dia siap mengakhiri duel ini hanya dengan satu tebasan brutal. Di sisi lain, Asuma sungguh terkesan. Pedang itu bertindak sebagai tongkat sihir sekaligus bilah tajam. Asuma terus mengamati bagaimana Shion merangkai serangannya. Dan klik! Klik! Dia langsung paham strategi balasan lawannya. Asuma benar-benar takjub dibuatnya. Kini, dia bersiap menghancurkan ruang absolut milik Shion yang konon tak tertembus. Bagi Shion, Asuma hanyalah sesosok anomali aneh tak terduga yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Dia menganggap Asuma sebagai pengganggu menyebalkan yang merusak keharmonisan akademi. Hal yang tak bisa dibiarkan. Shion super yakin Asuma takkan sanggup menahan gempuran serangannya nanti. Dan para murid di sana, semuanya bersorak heboh menantikan jurus pamungkas mematikan milik Shion. Situasi makin gawat. Asuma tiba-tiba terperangkap oleh sihir pengikat Shion, membuat rute pelariannya tertutup rapat. Begitu memastikan targetnya terkunci sempurna, Shion tanpa ragu langsung melancarkan aksi ganasnya. Moon menonton dengan tegang. Apa yang akan dilakukan Asuma sekarang? Padahal, tebasan maut Shion tersebut terkenal sanggup membelah material paling keras di muka bumi. Ini sekalipun saat gelombang tebasan maut itu melesat cepat ke arahnya, Asuma malah santai melepas dasi. Katanya, dia sudah bosan bermain lembut. Dia lalu merapal sihir pengerasan pada dasinya, mengubahnya jadi sekeras baja murni. Hasilnya, dia menangkis serangan dahsyat Shion dengan mudah, bahkan menghancurkannya. Pemandangan gila ini sukses membuat Shion dan seisi ruangan ternganga. Asuma benar-benar mementahkan teknik berbahaya itu hanya dengan selembar dasi. Di sisi lain, Shion pun memakai sihir penghilang untuk membebaskan efek pembatas yang sempat menahan pergerakan tubuhnya. Begitu terbebas, Asuma lenyap dari pandangan. Kejadian ini langsung membuat bulu kuduk Shion merinding hebat. Sementara Asuma diam-diam menyusun serangan balik epik. Shion malah sudah panik duluan hanya dengan membayangkan kemungkinan buruknya. Sadar lawannya menghilang tanpa jejak, Shion buru-buru memperkuat pertahanan ruang absolutnya untuk mengantisipasi sebuah serangan mendadak. Tiba-tiba, Asuma muncul di belakangnya. Namun, tepat saat pukulan telaknya nyaris bersarang, sistem pertahanan otomatis kembali bereaksi menangkis serangan tersebut. Tangan raksasa mencuat dari bawah tanah dan memblokir serangan Asuma. Celah emas ini memberi Shion cukup waktu untuk membalas tebasan ganas ke arah Asuma. Hebatnya, Asuma dengan luwes menghindari tebasan itu. Dia lalu membuang senjatanya sembarangan sebelum melesat cepat mengejar Shion kembali. Shion sangat yakin langkah ceroboh Asuma akan mengantarkannya pada kekalahan telak. Tapi ke hutan, Asuma ternyata sengaja terus mempertahankan sihir pelenyap partikelnya. Sihir gila ini secara otomatis meleburkan segala rintangan yang menghalangi jalan Asuma saat dia menerjang maju mengincar Shion. Tepat saat jaraknya menipis, dia mencabut pedang lain dan mengayunkannya kuat-kuat. Lily yang melihat itu langsung terbelalak, menyadari bahwa Asuma ternyata juga menyimpan dasi keduanya. Shion kini terlihat mati-matian menahan tekanan kekuatan Asuma yang sungguh tak masuk akal. Asuma sampai memujinya, karena dia awalnya berencana menyudahi duel ini dalam satu pukulan saja. Shion pun akhirnya mengakui bahwa Asuma adalah orang pertama yang berhasil mendekati area domain pribadinya. Dan gara-gara hal inilah, dia bersiap memamerkan teknik pedang rahasia andalannya untuk pertama kalinya ke publik. Detik berikutnya, Shion melepaskan pedang sihirnya. Sang bulan purnama berkabut, yang langsung memancarkan cahaya amat menyilaukan.
Asuma benar-benar gagal menangkisnya, membuat dada pemuda itu tertusuk telak oleh serangan mematikan tersebut. Moon tersenyum puas dari kejauhan. Teknik ini menggabungkan sihir pedang pengganggu dan penembus. Sebuah serangan super mematikan yang bahkan tak akan pernah sanggup dia hindari sendiri. Hantaman telak itu menembus dadanya, melepaskan gelombang kerusakan tingkat atom yang menghancurkan tubuh Asuma dari dalam. Asuma kehilangan kemampuannya bergerak dan langsung ambruk ke tanah. Melihatnya, Lily seketika menjerit histeris, penuh keputusasaan. Melihat lawannya tak merespons, Shion mulai panik. Takut kalau Asuma benar-benar telah tiada akibat serangannya yang berlebihan. Dia buru-buru berteriak menyuruh wasit untuk segera memeriksa kondisi Asuma di sana. Shion bahkan sudah menyiapkan mental menerima hukuman berat atas kepergian Asuma, berencana memakai dalih bahwa itu hanyalah sebuah kecelakaan semata. Tiba-tiba saja, Asuma kembali berdiri tegak menyerupai sesosok zombie. Dan percayalah, auranya saat itu benar-benar memancarkan kengerian luar biasa. Mata Shion membelalak tak percaya. Logikanya, Asuma tak seharusnya sanggup bertahan menahan hantaman teknik rahasia dari ilmu pedang sihirnya. Asuma tersenyum tipis dan mengakui satu hal. Dia salah besar. Selama ini dia pikir udah ngeluarin semua kemampuannya. Tapi tanpa sadar, dia ternyata ngeremehin Shin. Tapi tenang aja, sekarang dia udah kembali. Dan kali ini, Asuma bakal beneran serius 100%. Nggak ada lagi kata main-main. Langkah demi langkah, Asuma maju. Bikin Shion panik luar biasa sampai dia siap-siap ngeluarin jurus pedang rahasianya lagi. Asuma sadar betul, energi sihir tubuhnya emang gila. Tapi sayang, staminanya lagi gampang terkuras. Serangan dari Shion sebelumnya beneran fatal banget. Biar nggak makin panjang, Asuma mutusin buat mengakhiri pertarungan ini secepat kilat. Idenya begini, Asuma nekat menekan energi sihir di sirkuit tubuhnya sampai batas maksimal. Hasilnya, fisiknya bakal dapat kekuatan super dalam sekejap. Kerenja lagi. Meski ini pertama kalinya dia nyoba trik gila ini, dia sukses dong. Tiba-tiba aja tubuhnya bersinar terang banget bak matahari. Asuma beneran ngerasa bersyukur banget. Kenapa Koba? Karena lawan tangguh di depannya ini bikin dia berani meracik jurus dan eksperimen. Langsung di tengah medan pertempuran yang panas. Di saat Asuma lagi asik mikir, Shion malah ngeliat celah. Kesempatan emas nih buat nyerang balik. Niatnya sih mau ngasih serangan penutup. Tapi, belum juga pedangnya diayun, wush! Tiba-tiba aja Asuma udah nongol di belakang punggungnya. Shion membeku seketika. Kecepatan cowok ini bener-bener di luar nalar. Gimana bisa manusia biasa punya kecepatan selevel dewa kayak gini? Tapi Shion belum nyerah. Dia masih simpen senjata rahasia. Sang monster panggilannya pun dipanggil. Muncul dari bawah tanah buat mengunci kaki Asuma. Shion ketawa puas banget. Dia pikir dia udah berhasil bikin pergerakan Asuma terkunci rapat. Kena kau! Tapi kejutan dari Asuma belum selesai. Dia narik monster raksasa itu keluar dari tanah, cuma pakai satu tangan. Gila kan? Monster itu dilempar sejauh mungkin kayak kertas bekas, terus dihancurin seketika pakai mantra sihir. Semua orang di ruangan itu langsung melongo kaget. Asuma ngeliatin Shion sambil senyum dingin. Dia bilang kalau pertahanan otomatisnya udah tamat, karena monsternya baru aja diberesin. Tubuh Shion gemetar hebat melihat ini. Asuma jalan perlahan nyamperin dia, ngasih tanda kalau semuanya udah berakhir. Shion masih syok berat. Masa sih ahli pedang nomor 1 di Jepang bisa kalah telak begini? Harga dirinya nolak buat kalah. Sambil teriak sekencang-kencangnya, Shion nekat manggil kekuatan pamungkas yang paling dilarang. Ingatan kembali ke 3000 tahun yang lalu. Saat itu, Asuma mergokin Shion yang lagi sibuk bikin sihir baru buat membangkitkan potensi. Tersembunyi, Shion pamer. Kekuatan sihir dasar seseorang bisa meledak sampai 10 kali lipat. Asuma jelas takjub dengarnya. Tapi tunggu dulu. Shion juga bilang kalau jurus ini punya efek samping yang lumayan mengerikan. Kalau dipakai, sisi paling liar dan brutal si pengguna bakal keluar tanpa kendali. Makanya, Shion yakin sihir ini masih butuh banyak perbaikan. Tapi ya, Shion santai aja ngasih tahu kalau mereka udah nemuin manusia yang cocok banget buat jadi bahan uji coba. Karena eksperimen ini resikonya tinggi banget. Asuma jelas penasaran. Siapa sih orang nekat yang mau dijadiin subjeknya? Shion pun ngebocorin rencananya. Habis denger itu, Asuma ngangguk percaya. Nyuruh Shion lanjutin aja karyanya dan bilang kalau dia bakal mengandalkan sihir baru itu nantinya. Balik ke masa sekarang, Shion beneran ngaktifin sihir terlarang itu. Dan boom, alter ego super buasnya langsung bangkit sepenuhnya. Cowok itu langsung melesat ke arah Asuma, bak orang kesetanan. Niatnya cuma satu,
Mencaca lawannya jadi kepingan debu. Bahkan Asuma pun harus ngaku, musuhnya ini jadi super cepat. Sirkuit sihirnya didongkrak habis-habisan, sampai fisiknya ikut naik kelas secara gila-gila. Kecepatan Shion yang gak ngotak itu maksa Asuma buat terus lompat mundur. Sambil ketawa meremehkan, Shion ngeledek nyuruh dia berhenti kabur. Lihat daya hancur Shion yang makin mengamuk, Asuma langsung sadar. Potensi kekuatan dari 3000 tahun lalu udah bener-bener terbangun. Dari situ, dia nebak teman-teman lamanya pasti ngelakuin hal yang sama kalau lagi terjebak di kondisi super kepepet. Tapi tetap aja, Asuma nggak merasa terancam sama sekali tuh. Nggak lama, Shion berhasil menyudutkan Asuma. Persis kayak rencana awalnya. Asuma malah takjub. Hebat juga nih orang. Biarpun lagi mode gila, otaknya masih jalan buat ngatur strategi mematikan. Shion kegirangan karena rencananya mulus banget. Dia teriak ngancem Asuma ngasih tahu kalau serangan rahasia terakhirnya bakal segera meluncur. Ini bukan serangan biasa. Jurus ini nembakin puluhan tebasan pedang sihir sakti mandraguna yang bernama Bulan Baru berkabut. Sempat ada rasa khawatir di benak Asuma. Sanggup nggak ya dia nahan serangan itu secara langsung? Tapi biarpun bahaya ada di depan mata, dia tetap ngerasa di atas angin. Otaknya langsung muter cepat. Pokoknya dia harus nemuin cara buat mematahkan jurus pamungkas Shion. Detik ini juga. Tanpa ragu, Asuma merangkai sebuah lingkaran sihir buat ngeblokir hujan tebasan itu. Lingkaran sihirnya langsung membentuk sebuah lensa 3 dimensi yang ukurannya raksasa banget. Dan brak, tebasan pertama Shion langsung membentur lensa raksasa yang udah dipasang presisi sama Asuma. Tapi lensa ini spesial. Selain punya kemampuan analisis canggih, Asuma masukin modifikasi baru yang belum pernah ada sebelumnya ke dalam lingkaran sihirnya. Alih-alih menganalisis targetnya secara otomatis. Lensa ini malah mentransfer semua data mentah, pertarungan itu langsung ke otak Asuma. Otak Asuma langsung kerja lembur. Dia nganalisis semua data itu dalam sekejap. Ngubah pikirannya seolah-olah jadi superkomputer paling canggih. Dengan mode otak superkomputer aktif, dia bisa memproses informasi jutaan kali lebih cepat. Nyaris menyamai kecepatan cahaya. Efeknya luar biasa. Tebasan Shion yang aslinya secepat kilat, kini kelihatan lambat banget. Jelas aja, nggak ada yang bisa ngalahin kecepatan cahaya. Biar kalian makin merinding, Asuma beresin proses rumit ini cuma dalam 0,1 detik aja. Begitu proses hitungannya selesai, dia menangkis serangan Shion. Lalu bam! Serangan balik. Gelombang tenaganya sampai mementalkan Shion ke belakang. Tapi cowok ini keras kepala. Dia nekat maju lagi. Hasilnya, Asuma menangkisnya dengan santai. Gila! Asuma langsung merebut pedangnya. Dan krak! Patah dong. Belum selesai kagetnya, satu pukulan telak mendarat di wajah Shion. Bikin dia langsung tumbang menyapu lantai. Asuma mengarahkan pedangnya, menatap tajam. Pilihan Shion cuma dua. Menyerah sekarang, atau bersiap menerima luka paling menyakitkan seumur hidupnya. Ketegangan memuncak. Sadar kalau terus nekat cuma akan mengantarnya pada kekalahan fatal, Shion akhirnya menyerah. Ego runtuh. Mau tidak mau, dia harus angkat tangan. Asuma malah tersenyum puas. Dia menatap dari atas, bertanya dengan nada mengejek. Nah, sekarang sudah sadar kan? Di mana posisimu yang sebenarnya? Kalah telak, Shion bingung setengah mati. Dia langsung bertanya, bagaimana caranya Asuma membaca semua serangannya? Logikanya, otak manusia biasa tidak akan sanggup merespons secepat itu. Asuma cuma senyum tipis. Tentu saja, dia paham betul apa yang membuat lawannya ini kebingungan. Rahasianya, cerdas banget. Dia memakai prinsip komputer kuantum dari analisis sihir, lalu menggunakannya untuk mempercepat aliran mana di dalam otaknya. Jenius! Shion melongo mendengarnya. Siapa sangka, Asuma membuktikan kalau sains modern ternyata bisa bergabung sempurna dengan sihir kuno. Perpaduan yang luar biasa. Tapi, tunggu dulu. Asuma mengaku jujur. Dia bisa menyiapkan semua strategi serangan balik ini berkat bocoran informasi penting dari isi. Jadi sebelum duel panas ini, Ishizuya sudah membocorkan rahasia besar Shion. Ternyata, cowok ini memiliki kepribadian ganda. Satu sisinya ramah, tapi sisi lainnya sangat agresif dan berbahaya. Makanya, Ishizuya memperingatkan Asuma dengan keras. Jangan pernah lengah sedikit pun sampai kepribadian agresif itu benar-benar berhasil ditaklukkan. Shion masih tidak terima. Bagaimana mungkin penyihir biasa punya kemampuan mengerikan seperti ini? Ini sungguh di luar akal sehat. Asuma menyeringai lebar. Penyihir biasa? Maaf Saha. Dia dengan bangga menyebut dirinya sebagai seorang penyihir agung. Level mereka sudah beda jauh. Di sisi lain, sorak-sorai meledak. Seluruh murid heboh merayakan kemenangan epik Asuma.
Dan Lily, dia berdiri di tribun, tersenyum dengan rasa bangga yang luar biasa. Setelah duel gila itu, kabar kekalahan Xian menyebar seperti api. Kekalahan telak oleh penyihir tanpa elemen. Ini pasti akan tercatat dalam buku sejarah Akademi untuk selamanya. Tentu saja, Asuma langsung menerima hadiah manis dari kemenangannya ini. Waktunya panen penghargaan. Dia resmi dipromosikan ke peringkat A. Keuntungannya super menggiurkan. Sekarang dia punya waktu akses jauh lebih lama untuk memakai ruang analisis sihir. Asuma girang bukan main. Bebas ribet. Dia tidak perlu repot lagi mengurus surat izin setiap harinya. Dan yang pasti, keistimewaan ini akan membuat misinya selesai lebih cepat. Jujur saja, dia sudah tidak sabar. Hal gila apa lagi yang bisa dia ciptakan dengan bantuan komputer kuantum nanti? Bikin penasaran banget. Malamnya, Asuma pulang dan merenung. Tidak terasa, sudah 1 minggu sejak dia bereinkarnasi. Dan pengetahuannya soal dunia modern kini sudah jauh berkembang pesat. Dia banyak belajar soal bumi ini. Fakta terbesarnya, ada jeda budaya yang hilang antara 3.000 tahun lalu sampai masa kini. Sejarah seolah terputus begitu saja. Intinya, ada beberapa teknologi dan pengetahuan kuno yang berhasil bertahan. Tapi banyak juga yang lenyap tanpa sisa. Misteri yang menarik. Penyebab utamanya, sebuah insiden super besar yang dikenal sebagai Malapetaka Agung. Peristiwa itulah yang mengubah jalannya dunia. Akibatnya, jelas penggunaan sihir meredup dan sains mengambil alih. Tapi Asuma tetap bersyukur. Setidaknya, sihir cuma menyusut, bukan lenyap sepenuhnya dari muka bumi. Sihir kuno sempat jadi minoritas, bahkan nyaris terlupakan. Tapi, ajaibnya sihir kembali bersinar di era ini justru berkat bantuan kemajuan sains modern. Berkat sains, muncullah sihir modern yang praktis dan bisa dipakai siapa saja. Sangat berbeda dengan sihir kuno yang butuh bakat alami tingkat tinggi untuk bisa dikuasai. Oh, dan bagian terbaiknya, kerajaan masa lalu yang tega mengkhianati Asuma kini sudah hancur lebur. Ditelan zaman, lenyap tak berbekas. Tapi tunggu, karena Asuma sudah bertemu dengan 3 mantan bawahannya, dia sangat yakin Miune pasti juga ada di suatu tempat di dalam akademi ini. Bahkan, jangan-jangan raja pengkhianat dari masa lalu itu juga ikut bereinkarnasi di era modern ini. Asuma sangat yakin soal itu. Firasatnya super kuat. Kring! Suara alarm berbunyi keras. Mengagetkannya. Gawat. Asuma baru ingat kalau ada tugas laporan yang tenggat waktunya sudah mepet. Wah, harus mulai panik nih. Saat dicek, dia sadar. Ternyata, Asuma yang asli sedang menyusun laporan tentang penemuan miliknya. Sendiri dari zaman kuno. Kebetulan yang sangat pas. Karena dia adalah pencipta aslinya, Asuma langsung percaya diri. Menggarap tugas ini? Gampang banget. Pasti bisa selesai dalam sekejap mata. Tiba-tiba, matanya tertuju pada sebuah catatan di atas meja. Tapi, pas dibuka, sayang sekali semua tulisan di dalamnya coreng-moreng karena tertutup tinta tebal. Tentu saja sihir solusinya. Dia membersihkan noda tinta itu. Dan saat terbaca, kejutan luar biasa. Ternyata, itu adalah daftar impian milik Asuma remaja. Itu adalah daftar harapan yang ingin dicapainya sebelum waktunya di dunia ini habis. Dan satu kalimat berhasil mencuri perhatiannya, yaitu keinginan tulus untuk bertemu keluarga lamanya. Hatinya langsung tersentuh. Ternyata anak ini sama sekali tidak menginginkan balas dendam. Harapan terbesar Asuma remaja adalah kehangatan. Keinginannya murni hanya untuk berkumpul kembali dengan keluarganya. Asuma yang sekarang menghela napas pelan. Dia berjanji kuat di dalam hatinya. Dia pasti akan mewujudkan impian tulus anak itu. Esok paginya. Wah, Asuma masuk akademi dengan pesona luar biasa. Gayanya sekarang layaknya murid elit sungguhan. Sukses bikin semua mata langsung tertuju padanya. Karismanya tumpah-tumpah. Sepanjang koridor, para murid dibuat takjub. Berbisik-bisik heboh. Bagaimana bisa anak ini berubah 180 derajat dalam sekejap? Sungguh sulit dipercaya. Dulu dia dicap sebagai murid buangan, tapi sekarang dia bagaikan selebriti akademi yang bersinar. Apalagi ada sosok elit Ishizuya yang setia mengekor di belakangnya. Keren abis. Dan yang bikin semuanya makin geleng-geleng kepala. Statusnya itu loh. Dia mencapai semua hal spektakuler ini sebagai penyihir tanpa elemen. Benar-benar di luar nalar. Ishizuya kemudian memberinya kabar baik. Dia sudah resmi mengajukan diri keluar dari kelompok elit S4. Tujuannya jelas. Demi membangun faksi baru bersama Asuma dan mengamankan ruang klub mereka.
Asuma tersenyum puas. Kerja yang sangat bagus. Dia benar-benar mengapresiasi dedikasi dan kecepatan kerja rekannya yang satu ini. Tapi mendadak sekumpulan jurnalis sekolah mencegat mereka. Wartawan dadakan ini mengorek info soal ketampanan Asuma dan menginterogasi bagaimana dia bisa menaklukkan para anggota elit S4. Bikin pusing, tapi seru. Para wartawan itu sangat ingin mewawancarai Asuma. Tapi tebak, dia berjalan melewati mereka begitu saja. Benar-benar membuat mereka malu luar biasa. Tapi ya, wartawan itu pantang menyerah. Alhasil, mereka langsung mengejar Asuma tanpa henti. Sementara itu, Izuya mengawal Asuma sampai ke pintu kelas sebelum pergi. Dan baru saja Asuma mau duduk santai. Astaga, para wartawan itu muncul lagi. Dengan santai Asuma menolak langsung wanita itu. Dia tidak menerima wawancara. Tapi niatannya wanita ini luar biasa keras kepala. Dia bersumpah tidak akan pergi selangkah pun dari sana. Sampai Asuma mau menjawab semua pertanyaannya. Menyadari betapa keras kepalanya gadis ini, Asuma menemukan ide brilian. Dia menyuruhnya bicara dengan Lily. Dengan dalih Lily adalah sekretaris pribadinya. Lily langsung terkejut mendengarnya. Hela Saha. Lalu Asuma mengumumkan pada wartawan. Mereka wajib mendapat izin Lily dulu sebelum bisa mendekatinya. Tapi, dia menyuruh mereka melakukannya sepulang sekolah nanti. Kenapa? Karena kelas sudah mau dimulai. Gadis itu tentu saja kegirangan dan berjanji akan kembali lagi nanti dengan pertanyaannya. Begitu dia pergi, Asuma membisikkan sesuatu ke telinga Lily. Dia berjanji pasti akan membalas semua kerja kerasnya hari ini. Cerdas sekali kan? Tidak lama setelah drama kecil itu, guru mereka akhirnya masuk ke kelas. Sementara itu, Asuma malah sibuk melamun. Dia memikirkan betapa berbedanya kehidupan yang dia jalani sejak menjadi orang terkenal. Dia sadar harus segera mencari tempat rahasia untuk hidup tenang. Di sisi lain, Lily malah sedang salah tingkah menyadari betapa Asuma sangat bergantung padanya. Akhir-akhir ini, hal ini sukses membuat Lily kembali berkhayal macam-macam tentang siapa sebenarnya kekasih Asuma. Nah, kehidupan sekolahnya berlanjut. Asuma bahkan ikut serta dalam lomba renang hari itu. Dan tebak, dia langsung juara 1. Yang bikin kemenangannya sangat luar biasa. Dia sama sekali tidak menggunakan sihir. Dia bahkan mencetak rekor baru, 35 detik saja. Gila! Asuma sadar tubuh ini sudah makin menyatu dengannya. Tapi di saat yang sama, dia juga sangat paham aturannya. Jangan pernah terlalu pamer kekuatan yang sebenarnya, atau dia pasti akan sangat mencolok. Untuk sekarang, Asuma cuma bisa berdoa semoga pengajuan ruang klub dari Izuya benar-benar berhasil. Begitu keluar dari area kolam renang, dia langsung pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Karena pelajaran renang adalah kelas terakhirnya hari ini. Dia berencana mampir ke ruang analisis sihir. Tapi itu setelah dia selesai mengobrol dengan Izuya. Tiba-tiba saja, dia melihat sesosok bayangan misterius berdiri tepat di depannya. Ternyata itu seorang gadis. Sebelum dia bisa mencerna apa yang terjadi, gadis itu perlahan mendekat. Namanya Mune, dan dia terang-terangan bilang ingin mengenal Asuma lebih jauh lagi. Asuma langsung bersikap waspada seketika. Kenapa? Karena instingnya berkata, orang di hadapannya ini sama sekali bukan manusia biasa. Tetap tenang. Asuma mencoba bersikap santai dan mengingatkan Muni kalau dia sedang berada di dalam kamar mandi. Pria, akan tetapi, Munyo tersenyum santai dan bilang tempatnya sudah benar. Asuma lalu menyuruhnya pergi sebelum anak laki-laki lain masuk dan menemukannya. Tapi, tebak apa jawabannya? Moni memberitahu Asuma kalau hanya ada mereka berdua di sana. Asuma menoleh ke belakang dan wow! Semuanya berubah. Semua murid tiba-tiba menghilang tanpa sisa. Dia langsung sadar ini sangat tidak beres. Apakah ini serangan sihir? Entahlah. Tapi yang pasti, dia tahu betul kalau posisinya sekarang sedang dalam bahaya besar. Dia memutuskan untuk menganalisis situasinya dengan lebih tenang. Caranya, hal pertama yang terlintas di kepalanya adalah menjaga jarak aman dari Muni. Dalam sekejap, Asuma melesat ke arah pintu. Namun saat dia bersiap berlari melewati ruang ganti, suara Muni tiba-tiba terdengar tepat di belakangnya. Ini sukses membuatnya terkejut luar biasa. Pikirannya berpacu cepat, mencoba memahami kegilaan apa yang sebenarnya sedang terjadi ini. Kapan gadis itu bergerak? Bagaimana dia bisa menyusulnya secepat kilat? Tiba-tiba, Munyun berbisik di belakangnya. Menyuruhnya pakai baju karena tubuhnya terlalu menggoda. Asuma mengabaikan godaan itu total. Dia tetap fokus mencerna situasi aneh ini. Awalnya, dia menebak ini pasti sihir teleportasi. Tapi tebakan itu langsung dia buang jauh-jauh. Tidak ada jejak mantra sedikit pun di sekitarnya. Akhirnya,
Dia memutuskan untuk mengikuti permainan gadis ini demi mencari tahu rencana aslinya. Sambil mengenakan pakaiannya kembali, Mune melihat pertahanan Asuma yang super waspada. Sambil tersenyum, dia menyuruh Asuma tenang. Kalau dia mau melukainya, sudah dari tadi dia lakukan. Gadis itu cuma ingin Asuma tahu segalanya tentang dirinya sebelum mengambil keputusan. Tentu saja, Asuma kebingungan. Apa maksudnya dengan kata mengetahui segalanya? Benar-benar membuat penasaran. Setelah memastikan dia berhasil menanamkan sedikit rasa takut di hati Asuma, Mone akhirnya memperkenalkan dirinya. Dia bilang dia adalah idola terkenal dengan lebih dari 3 juta pengikut. Dia bergaya dengan sangat memukau layaknya bintang papan atas. Tapi, ya, itu sama sekali tidak mempan pada Asuma. Dia cuma menatap gadis itu dengan wajah super datar. Jauh di lubuk hatinya, dia terus menghitung pergerakan gadis ini. Karena jujur saja, dia sangat familiar dengan gaya bertarung dari 3.000 tahun yang lalu. Asuma tahu, nyawanya bisa melayang kalau gagal membongkar rahasiamu. Karena tidak ada tanda-tanda sihir kuno, otaknya berputar cepat. Apakah gadis ini berhasil mendapatkan sihir jenis baru setelah dia bangkit kembali? Mone dengan cepat menyadari ketegangan di wajah Asuma. Jadi, dia memutuskan untuk mulai menceritakan siapa dirinya yang sebenarnya. Ya, pada dasarnya memang inilah alasan utamanya ingin berduaan saja dengan cowok itu. Mone memulai ceritanya dengan memberi contoh yang lumayan aneh. Seperti belalang sembah yang selalu memakan pasangan jantan mereka. Dia bilang di dunia ini banyak sekali makhluk yang memangsa pasangan jantannya. Tapi baginya, itu murni kebiasaan yang tidak berguna dan sangat bodoh. Ternyata, Muna ini punya selera yang unik banget. Dia pengen ditaklukkan oleh cowok yang jauh lebih hebat dari dia. Tapi ingat, bukan cowok lemah. Ya, dia nyari pria tangguh yang kekuatannya bisa benar-benar melampaui dirinya. Dan tebak, dia bisa nyium aura luar biasa dari Asuma yang udah ngalahin 3 anggota elit S4. Terus, tiba-tiba aja dia bilang kalau Asuma itu sadis. Hah? Asuma langsung melongo dong. Seriusan? Dari mana coba? Cewek ini dapat ide aneh kayak gitu. Muna merasa mereka itu pasangan serasi, jadi waktunya ujian kekuatan Whis. Tiba-tiba, ada tebasan tajam yang hampir aja memotong rambut Asuma. Merinding! Asuma sadar betul. Kalau itu kena, riwayatnya pasti tamat. Masalahnya, dia sama sekali nggak bisa ngerasain serangan itu datang. Tangannya sampai gemetar. Dia nggak mau percaya kalau kecepatan cewek ini bisa melampaui tebasan pedang kilat milik Xian. Tapi, Asuma langsung mikir jernih. Pasti ada trik licik di balik ini. Muna cuma tersenyum lebar, menantang cowok itu buat nggak bikin dia kecewa. Nah, disinilah Asuma kembali tenang. Waktunya membongkar misteri gila di balik kekuatan Muna yang gak masuk akal ini. Sambil merekam setiap detail arena di kepalanya, tiba-tiba serak, lengan Asuma terkena serangan tak kasat mata. Belum sempat napas, kakinya juga kena tebas. Muna malah godain dia. Bilang kalau Asuma menang, dia bebas ngelakuin apa aja sama cewek itu. Tapi, ada tapinya nih. Kalau Asuma gagal nyentuh dia sama sekali, cewek itu bakal langsung menyingkirkannya tanpa ampun. Bahkan, Muna nyuruh Asuma buat sujud memohon di kakinya. Kalau dia masih pengen melihat matahari besok. Buat Muna, menghancurkan ego cowok yang dia anggap sadis kayak Asuma itu adalah hiburan paling menyenangkan. Selama Muna ngoceh panjang lebar, Asuma cuman dia membisu. Meski tubuhnya terus-terusan menerima hantaman beruntun. Muna mulai ngejek dong. Takut gerak ya? Dia merasa sangat kecewa karena Asuma kelihatan kayak nggak ada niat buat melawan sama sekali. Akhirnya, Asuma buka suara juga. Muna udah senyum-senyum aja. Ngira kalau cowok ini bakal mohon ampun. Salah besar. Dengan santai Asuma bilang kalau dia nggak akan pernah sujud atau mengemis pada siapapun. Bahkan dia nambahin dengan nada dingin kalau dia sama sekali nggak suka sama Muna. Wah, cewek itu langsung meledak emosinya. Asuma lanjut ngoceh, bilang kalau semua obrolan aneh soal pria kuat dan penaklukan itu sama sekali bukan urusannya. Sebagai penutup yang epik, dia bilang dengan tegas kalau dia sama sekali nggak minat nyari pacar saat ini. Asuma malah balik ngejek, lucu banget rasanya. Muna mikir bisa ngendaliin dia. Padahal, level kekuatan mereka itu ibarat bumi dan langit. Oh, Muna makin murka. Dia nantang Asuma buat ngebuktiin omongannya. Sambil teriak kalau cowok yang menolak cintanya nggak pantas ada di dunia ini. Dengan penuh amarah, dia melemparkan serangan sihir yang super kuat. Tapi, Asuma dengan santainya menangkis hantaman pertama itu. Muna langsung nyusul dengan serangan brutal ke dadanya. Tapi tebak, Asuma malah tersenyum.
karena persiapannya udah selesai sempurna. Tiba-tiba, Muna ngerasa ada yang janggal nih. Kok bisa-bisanya Asuma dari tadi sama sekali nggak balas menyerang? Dan di momen itulah, boom! Asuma memanggil lingkaran sihir bercahaya. Tapi anehnya, dia malah membidik dirinya sendiri. Muna langsung kaget setengah mati. Dia mikir Asuma udah kehilangan akal sehat karena mau melukai tubuhnya sendiri. Asuma malah tertawa lepas, ngasih tahu Muna kalau cewek itu salah paham lagi. Ternyata, ini adalah jalan keluar paling cerdas darinya. Dia udah nemuin celah buat menghancurkan jebakan mematikan Muna. Dan ini satu-satunya cara yang bisa dipakai. Awalnya, Asuma emang bingung berat. Aneh banget kan? Masa seorang penyihir tingkat tinggi, kayak dia nggak bisa ngebaca arah serangan? Musuh sama sekali? Makanya, diam-diam dia menebar ranjau tak kasat mata dengan sihir analisis. Sambil terus diserang, dia sibuk mengumpulkan data buat mencari kelemahan. Nah, secara nggak sengaja, salah satu ranjau miliknya hancur karena sebuah benturan. Tapi justru dari situlah petunjuknya muncul. Dia sadar, ada pola serangan aneh yang datang dari dimensi lain. Ternyata, serangannya terasa super cepat karena selalu menghantam di momen sepersekian detik saat fokus Asuma lagi terpecah. Dia sempat mikir, kok bisa kecepatan Muna ngalahin pendekar pedang sehebat Xian? Dan akhirnya, dia menemukan jawaban dari trik kotor itu. Dia merhatiin waktu yang berjalan normal, yang berarti cuma satu hal. Persepsi di dalam kepalanya sendiri yang udah dikacaukan. Benar, aha! Asuma menyadari kalau dirinya lagi kena efek sihir perlambatan yang bikin indranya jadi super tumpul. Tapi anehnya, nggak ada jejak sihir sama sekali dari Muna. Asuma langsung nyimpulin, pasti ada entitas lain yang terus menyuplai sihir ini. Setelah dianalisis lebih dalam, terungkaplah rahasianya. Ada makhluk buatan super kecil yang nempel di tubuhnya. Itu semua adalah peliharaan ajaib milik Muna. Lizik Banjet, ternyata Muna udah mencampur air di kamar mandi dengan makhluk-makhluk mikroskopis. Itu sebelumnya, makin banyak makhluk itu menempel di tubuh targetnya, makin lambat juga persepsi mereka bekerja. Bikin kesadaran jadi kacau balau. Jadi, intinya bukan Muna yang bergerak secepat kilat, tapi respons Asuma yang dibikin seakan-akan melambat kayak siput. Nah, buat ngilangin efek gila ini, Asuma harus menghantam dirinya sendiri dengan ledakan sihir supaya tubuhnya terpental jauh. Dan percaya deh, arah lemparan tubuhnya ini bakal jadi kunci epik buat membalikkan keadaan 180 derajat. Waktunya beraksi. Asuma melesat masuk ke ruang sauna, dan boom, mantranya aktif. Membuat seluruh tubuhnya seketika berkobar, diselimuti api yang menyala-nyala. Strategi yang gila kan? Api ini langsung melenyapkan semua makhluk sihirmon yang menempel di tubuhnya. Tapi ya, sayangnya, bajunya Asuma ikut hangus terbakar tanpa sisa. Dia langsung melirik jam tangan untuk memastikan rencananya berhasil. Dan, tebak apa? Yap, aliran waktu di sana akhirnya kembali berjalan normal. Sebuah senyuman tipis muncul di wajah Asuma. Mulai sekarang, kendali permainan sepenuhnya ada di tangannya. Di sisi lain, Men panik luar biasa. Dia syok melihat sihirnya lenyap dan bingung dari mana Asuma bisa tahu. Tapi dia masih mencoba tenang, mengira perangkap rahasianya belum ketahuan. Jangan salah. Asuma langsung mematahkan harapannya. Cowok ini dengan santai bilang kalau dia juga bisa melihat makhluk sihir yang menempel di tubuh Mon. Asuma mulai membongkar triknya. Efek sihir itu, kecepatan super dan kelincahan. Yang pada dasarnya cuma permainan manipulasi waktu dan akselerasi semata. Dan dari sinergi kedua mantra mematikan itulah, Mon bisa menyusun jebakan tak kasat mata miliknya. Benar-benar perhitungan yang jenius. Mendengar itu, Mon benar-benar mematung. Pikirannya kosong. Bagaimana tidak? Asuma baru saja menguliti semua rahasia terbesarnya sampai ke akar. Menolak menyerah, menekat menyerang duluan. Dia meluncur dengan kecepatan penuh. Tapi sayangnya, gerakan itu sekarang terasa sangat lambat di mata Asuma. Tiba-tiba saja, Mon muncul tepat di belakang Asuma dan menembakkan laser air super kuat. Tapi wuss, Asuma menghilang begitu saja sebelum serangannya mendarat. Dan entah dari mana datangnya, Asuma sudah berada di belakangnya. Saat MUN mencoba kabur, dia baru sadar habis sudah. Semua jalan keluar telah dikunci rapat oleh Asuma. Benar-benar skakmat. Dengan tatapan tajam, Asuma memberitahunya bahwa dia akan menghancurkan setiap tetes energi mana yang menyelimuti tubuhnya. Tanpa basa-basi, bam! Asuma melepaskan serangan sihir mematikan yang langsung meluluh lantakan mana milik Mon, membuatnya benar-benar tidak berdaya. Mon langsung jatuh, terduduk, matanya membelalak ngeri, melihat kekuatannya menguap begitu saja. Asuma berjalan mendekat.
menyatakan kemenangan, dan menyuruhnya berhenti melawan. Tapi, tunggu sebentar. Tiba-tiba saja, Asuma menyadari ada satu hal yang sangat janggal di sana. Astaga, Moon ternyata seorang laki-laki tule. Asuma langsung bertanya, apakah ini alasan dibalik perkataannya tadi tentang merasa nyaman berada di ruang ganti pria? Tertunduk malu, Moon akhirnya mengaku. Ternyata selama ini dia memanipulasi bentuk tubuhnya dengan mengendalikan komposisi air di dalam dirinya. Gila banget kan? Dan karena seluruh energi mananya tadi terkuras habis, wujud aslinya pun terpaksa terbongkar di depan mata Asuma. Meskipun begitu, Moon menegaskan kalau perasaannya yang suka ditaklukkan pria kuat itu sama sekali bukan kebohongan. Dia pasrah jika Asuma ingin menertawakannya. Tapi kejutan, Asuma malah dengan lembut menyelimutinya pakai handuk. Asuma malah meminta maaf padanya. Dia bilang, menghancurkan pakaian MUN sama sekali bukan bagian dari rencana awalnya. Moon sampai kehilangan kata-kata. Dia menatap tak percaya saat melihat seorang Asuma yang sangat kuat itu sudi menundukkan kepala untuk meminta maaf kepadanya. Dengan suara gemetar, Moon bertanya kenapa Asuma masih memperlakukannya dengan lembut seperti perempuan. Jawaban Asuma, dia bilang, rasa hormat itu tidak memandang gender sama sekali. Bahkan lebih jauh lagi, Asuma bersedia membantu memperbaiki senjata sihirnya yang rusak. Dengan senyum hangat, dia menjelaskan bagaimana otaknya yang jenius itu bisa membaca semua gerakan Moon. Wajah Moon langsung merona merah padam. Dia baru sadar kalau sosok di hadapannya ini adalah definisi pria sejati yang sesungguhnya. Nah, disinilah situasinya makin menarik. Asuma mengingatkan janji Moon yang mau melakukan apa saja jika kalah. Berhubung kemenangan sudah di tangan, Asuma kini siap memberikan satu perintah mutlak. Dia menjelaskan punya tujuan besar di akademi ini, dan untuk mencapainya, dia sangat membutuhkan bakat desain sihir Emone yang berada di level luar biasa itu. Tanpa ragu, Asuma membeberkan keinginan utamanya. Dia meminta Mune untuk segera angkat kaki dari kelompok elit S4 dan bergabung ke dalam faksinya. Moon yang masih sedikit ragu, mengingatkan kembali perkataan Asuma sebelumnya. Bukankah cowok itu bilang kalau dia sama sekali tidak menyukainya? Asuma langsung mengangguk santai. Yap, dia memang tidak terlalu menyukai MUE secara personal. Tapi dia sangat mengagumi sifat nekat dan keberanian tanpa batas yang dimiliki Moon. Tapi hey, dia juga tidak membencinya. Kalimat manis itu sukses membuat wajah Moon kembali terbakar malu. Asuma lalu menyarankan agar mereka segera mencari seragam cadangan sebelum ada yang memergoki. Masih banyak hal penting yang harus mereka diskusikan secara pribadi. Layaknya anak kecil yang kegirangan, Moon mengakui kehebatan sang bos baru dan langsung memanggilnya dengan sebutan hormat, Tuan Asuma. Sementara itu, di tempat lain yang lebih sunyi, kepala sekolah akademi tampak sedang menyambut kembalinya sang makhluk familiar di dalam ruangannya. Dan coba tebak, penampilan kepala sekolah ini benar-benar punya kemiripan yang luar biasa identik dengan sosok raja legendaris dari 3000 tahun yang lalu. Dia bertanya, apakah pelayan gaibnya itu berhasil membawa informasi yang berharga? Tanpa suara, sang familiar langsung memproyeksikan seluruh rekamannya ke sebuah layar besar. Layar itu menampilkan pertarungan sengit antara Asuma dan MUN secara penuh. Melihat hal tersebut, sang kepala sekolah benar-benar dibuat terkejut bukan main. Begitu matanya menangkap sosok Asuma, instingnya langsung bereaksi. Dia sangat yakin pernah melihat wajah anak itu di suatu tempat sebelumnya. Ingatannya pun kembali pada masa lalu. Dia ingat Asuma pernah mengalami insiden fatal yang nyaris merenggut nyawanya. Tapi entah bagaimana, keajaiban terjadi, anak itu sadar dan mulai membuat gebrakan-gebrakan yang sungguh tidak masuk akal. Setelah menajamkan pandangannya pada layar, sebuah fakta gila menghantam sang kepala sekolah. Dia akhirnya menyadari bahwa Asuma yang ini adalah reinkarnasi jiwa yang sama persis dari 3 milenium silam. Otaknya mulai merangkai kepingan teka-teki itu. Insiden tragis masa lalu Asuma muda itulah yang membuka gerbang magis, memberikan celah sempurna bagi jiwa Asuma dari masa lalu untuk mengambil alih tubuhnya. Takdir memang selalu punya cara yang mengejutkan, bukan? Sang kepala sekolah menyimpulkan bahwa rantai takdir yang mengikat mereka kini telah kembali, terjalin di era yang baru ini. Tapi jangan salah paham. Kali ini, pria itu sudah membulatkan tekadnya untuk memutus rantai takdir tersebut dan menghancurkan ikatannya dengan Asuma untuk selama-lamanya. Sangat puas dengan hasil kerja intelnya. Sang kepala sekolah melemparkan sebuah batu sihir kualitas wahid buatan perusahaan Swaragi sebagai imbalan yang setimpal. Dengan penuh kegembiraan, sang familiar melahap batu sihir itu bulat-bulat.
Melompat ke waktu yang berbeda, kita melihat Asuma yang kembali menjadi siswa normal. Sibuk membaca catatannya di kelas saat guru sedang panjang lebar mengoceh soal filsafat dan sejarah tokoh besar seperti Sokrates. Sepertinya sang guru cuma bicara pada tembok nih. Kenapa? Karena jujur saja, seluruh isi kelas benar-benar terpesona oleh karisma Asuma yang luar biasa elegan. Sementara itu, di waktu yang sama, ponsel Lilis bergetar. Sebuah pesan dari klub jurnalistik masuk dan mereka sangat bersikeras. Intinya, mereka harus mewawancarai Asuma hari itu juga, tanpa peduli apapun yang terjadi. Kelas akhirnya usai juga. Dan ya, sang guru cuma bisa menghela napas lega karena semuanya berakhir lancar, tanpa ada kekacauan sedikit pun. Lily kemudian memberanikan diri menarik Asuma. Dia benar-benar harus membicarakan soal permintaan mendesak klub jurnalistik ini kepadanya. Asuma langsung sadar kalau dia secara tidak sengaja sudah membuat posisi Lily serba salah. Tapi saat itu, dia sungguh tidak punya pilihan lain. Sambil tersenyum, Asuma memberitahu Lily kalau dia sangat membantunya. Dan tenang saja, dia sama sekali belum melupakan janji hadiahnya. Wah, Lily langsung semerah tomat. Dia nyaris meledak saking salah tingkahnya mendengar ucapan manis Asuma. Tapi Asuma malah membuatnya makin parah. Dia melangkah mendekat dan dengan tenang bilang kalau dia ingin mereka bisa jauh lebih akrab lagi. Lily mengangguk kikuk, tapi otaknya sungguh kebingungan. Apa maksudnya coba? Setelah melontarkan kalimat itu, Asuma berbalik pergi, meninggalkan Lily yang masih mematung dan panik bukan main. Tanpa basa-basi, Asuma langsung menuju ruang analisis sihir. Tuh Huanja? Oh, dia berniat menciptakan sihir revolusioner yang super epic hari itu juga. Tapi tunggu dulu. Begitu melangkah masuk, atmosfernya terasa beda. Ada sesuatu yang berubah. Dan tiba-tiba saja, seorang gadis muncul tepat di hadapannya. Asuma langsung waspada tingkat tinggi, sampai akhirnya gadis itu tiba-tiba membungkuk hormat padanya. Memanggilnya dengan sebutan Master, sekaligus meminta maaf karena sudah membuatnya menunggu. Klik, Asuma pun tersadar. Ternyata, asisten AI otonom yang ia ciptakan dengan seluruh kejeniusannya kini sudah benar-benar aktif. Coba bayangkan, ternyata dia mengembangkan program AI ini cuma sebagai proyek sampingan untuk membantu pengembangan sihir barunya. Gila kan? Asuma sungguh takjub karena AI ini bisa selesai secepat itu. Merasa penasaran, dia menyentuh pipi gadis itu. Sekadar memastikan wujud holografisnya memang nyata. Sang AI lalu melapor kalau semua simulasi sudah selesai sempurna. Lebih kerennya lagi, dia sanggup memproduksi ribuan pola di ruangan itu untuk menguji sihir baru racikan Asuma. Asuma tentu saja sangat gembira mendengarnya. Dia langsung menyarankan agar mereka memulai pengujiannya. Detik itu juga, sang AI membalas dengan bungkukan anggun, tanda bahwa dia menerima dan siap menjalankan perintah masternya. Padahal ya, Asuma aslinya cuma ingin menciptakan AI ini untuk memahami sihir modern. Tapi siapa sangka, dia malah menciptakan mahakarya yang jauh lebih mutakhir dari ekspektasinya. Awalnya, jagoan kita ini sempat berpikir kalau sihir modern itu cuma ampas. Tapi setelah dipelajari lebih jauh, ternyata kualitasnya lumayan juga. Asuma pun sadar, kalau dia terus mengajari AI ini semua hal, gadis ini pasti akan berevolusi menjadi sosok yang jauh lebih kuat dan bisa diandalkan. Dan kalau bicara soal pengetahuan umum sehari-hari, Asuma berencana untuk mengandalkan bantuan Lily sepenuhnya. Setelah AI itu menyelesaikan seluruh proses simulasi, kasarnya, dia dengan sigap menyarankan agar mereka segera mengujinya secara langsung di dunia nyata. Gadis itu menghubungkan sistem, dan komputer mulai menghitung semua variabel rumit. Tanpa Asuma sadari, mereka terlalu asik bekerja sampai proses ini memakan waktu hingga larut malam. Asuma sungguh bersyukur karena dia sudah naik ke peringkat A. Status itulah yang memberinya privilege untuk bertahan di ruang analisis magis selama ini. Tiba-tiba saja, sang AI memperingatkan Asuma untuk beristirahat setidaknya 8 jam. Hasil pindaiannya menunjukkan kalau tubuh masternya ini sudah mencapai batas kelelahan. Asuma menghela napas dan membenarkan ucapannya. Dia mengaku, semenjak bereinkarnasi ke dunia ini, hari-harinya selalu diisi dengan pertarungan yang tiada henti. Namun dia juga jujur, dunia modern ini sungguh luar biasa. Menstimulasi, entah bagaimana. Dia selalu menemukan dirinya terlalu asyik dan tenggelam di dalamnya. Asuma kemudian berterima kasih atas saran perhatiannya. Tapi sang AI merendah. Merasa dia sama sekali tidak pantas dipuji karena dia hanyalah sebaris kode program.
Asuma jelas menolak pemikiran itu. Dia menegaskan kalau rutinitas gadis itu sudah sangat manusiawi. Dan karena Asuma sendiri yang merancangnya, dia tentu sangat paham soal ini. Tiba-tiba, dia menyadari satu hal, gadis ini butuh nama. Asuma teringat kalau GPU milik AI ini bernama Germanade. Jadi dia memutuskan untuk mengambil inspirasi nama bernuansa Jerman. Setelah berpikir sejenak, pilihan akhirnya jatuh pada Val. Dan dengan penuh kerendahan hati, Val pun menerima nama barunya itu. Dia bahkan sampai tersipu malu. Melihat respons manis itu, Asuma langsung menunjuknya dan bilang, "Nah, hal inilah yang membuatnya terasa begitu manusiawi." Beberapa saat kemudian, Val mengabarkan kalau tahap simulasinya sudah hampir rampung. Dan dari tatapan fokus Asuma, sepertinya proyek epik ini benar-benar akan berhasil sempurna. Tapi tiba-tiba, pip, sebuah pesan darurat masuk. Asuma meminta Val mengecek pengirimnya. Dan dia langsung terbelalak kaget saat tahu kalau itu dari kepala akademi. Kepala sekolah mendadak menyuruh Asuma pergi ke ruangannya sekarang juga. Jelas saja, cowok kita ini langsung kebingungan total ada urusan apa nih. Mengingat yang memanggil itu bos besar sekolah. Dia sadar betul perintah sakti ini. Mustahil diabaikan. Dengan cepat, Asuma langsung memerintahkan Val untuk tetap melanjutkan proses simulasinya. Dia juga menyuruhnya menjalankan sebuah kode program khusus. Setelah beres, Val harus mengirimkan seluruh materinya kepada Ishuya atas nama Asuma. Val menerima perintah itu dan memberitahu arah menuju ruang kepala sekolah. Tapi misterinya, saat melangkah keluar, Asuma sama sekali tidak menyadari kalau dia sedang diawasi ketat oleh peliharaan magis sang kepala sekolah. Tiba-tiba, kilas balik dari 3000 tahun lalu terbuka. Terlihat para pejuang tangguh sedang bertarung habis-habisan melawan makhluk dari dunia lain. Kawanan, Omega, pasukan ini sudah kehilangan banyak sekali rekan. Tapi mundur sama sekali bukan pilihan. Jika pertahanan mereka goyah, seluruh kerajaan pasti akan runtuh. Suasana makin mencekam. Musuh mulai menyiapkan serangan gabungan skala besar yang siap menyapu. Bersih barisan pejuang keras kepala itu tanpa sisa. Namun, bahkan saat menghadapi bahaya luar biasa di depan mata, para pejuang itu tetap berdiri tegak, tak tergoyahkan. Dan tepat ketika mereka nyaris tertelan kehancuran, boom! Asuma muncul entah dari mana. Dia memblokir serangan itu dan melenyapkan kawanan Omega dalam sekejap menggunakan kekuatan yang benar-benar menghancurkan nalar. Saat debu pertarungan mereda, para prajurit langsung berterima kasih atas bantuannya. Asuma, dia cuma mengangguk santai dan menyuruh mereka segera melapor ke Senat. Asuma menatap sekelilingnya. Sorot matanya penuh penyesalan. Menyalahkan dirinya sendiri karena gagal menyelamatkan rekan-rekan yang telah gugur. Nggak lama, pasukannya menyusul ke medan tempur. 4 orang ini juga kelihatan kesal banget karena mereka telat datang. Yang bikin banyak banget prajurit harus tumbang. Izuya lalu mencoba menenangkan suasana. Setidaknya, mereka bisa sedikit lega karena berhasil menyapu bersih para penyusup itu tanpa sisa. Tapi Moon merasa ada yang janggal. Makhluk aneh tadi sama sekali nggak ada datanya di ensiklopedia sihir manapun. Shion menambahkan kalau monster-monster itu muncul begitu saja dari ketiadaan. Seolah-olah mereka benar-benar datang dari dimensi lain. Asuma langsung memperingatkan timnya untuk terus waspada terhadap serangan kejutan. Tiba-tiba saja Raja Mel muncul di lokasi buat ngasih apresiasi langsung atas kerja keras mereka. Jelas dong. Asuma langsung menunduk hormat menyambut sang raja. Tapi Mel dengan santai menyuruh pahlawan kita ini untuk segera berdiri tegak. Asuma benar-benar panik dan meminta sang raja segera pergi. Soalnya tempat itu masih rawan bahaya. Tapi Mel tersenyum dan bilang dia tahu risikonya. Dia cuma harus melihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Dan berterima kasih karena berkat Asuma, dia bisa mengamati para penyusup itu langsung. Asuma lalu mengonfirmasi kalau semua kejadian ini persis seperti ramalan Mel. Ya, meski banyak yang terluka parah, setidaknya ancaman musuh berhasil dihentikan. Mel kembali memuji kerja luar biasa Asuma, sampai akhirnya dia menyadari ada goresan luka yang lumayan dalam di lengan si kapten. Ini cuma luka kecil, nggak usah dipikirin, kata Asuma merendah. Tapi Mel, dia jelas nggak mau dengar alasan itu. Bayangin, sang raja merobek jubah mewahnya sendiri buat membalut luka Asuma. Asuma sampai syok berat. Mel lalu bilang, karena dia cuma punya kekuatan melihat masa depan. Membantu Asuma secara langsung tuh bukan masalah besar. Lagi pula, Mel menegaskan kalau sudah jadi tugas mutlaknya untuk melindungi seluruh rakyat kerajaan, menggunakan kemampuannya. Dan ngomong-ngomong, ada legenda kuno di kerajaan ini
tentang tongkat sihir dan buku kebijaksanaan suci. Mel percaya banget kalau Asuma itu adalah tongkatnya, sementara dia sendiri adalah bukunya. Asuma benar-benar tersentuh mendengarnya. Dan Mel mempercayakan semuanya ke pundak jagoan kita ini. Kembali ke masa sekarang, Asuma tiba-tiba bingung sendiri. Kenapa coba dia malah nostalgia masa lalu pas lagi jalan menuju ruangan kepala sekolah? Nggak lama, dia akhirnya sampai di depan pintu ruangan itu dan langsung disuruh masuk ke dalam. Tapi, anehnya, pas dia buka pintu dan masuk, kosong melompong. Nggak ada satu orang pun di sana. Zab! Lingkaran sihir raksasa mendadak muncul dari atas dan bawahnya. Dalam sekejap mata, dia sudah pindah ke tempat antah berantah. Fix! Dia baru aja kena sihir teleportasi paksa. Asuma masih mencoba mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Sampai dia melihat hewan pemanggil milik kepala sekolah menatapnya tajam dari kejauhan. Dan di titik inilah, Asuma akhirnya sadar 100%. Gawat! Dia benar-benar sudah masuk ke dalam jebakan.